pematerian atau webinar kita hari ini. Di antaranya adalah beberapa susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama akan ada pembukaan yang sekarang kita sedang terima. Lalu yang kedua akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan ada sambutan-sambutan, sesi pematerian, dan juga sesi tanya jawab. Setelah itu juga akan ada doa dan penutupan. Baik, untuk agar kita langsung saja kepada inti acara, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rizal Maulana Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Tareh sudah mempersilahkan saya untuk membacakan surat ayat suci Al-Quran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul azim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Kang Rizal Maulana Yusuf yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kegiatan webinar hari ini adalah bentuk daripada alhamiduna kita ya. Bentuk daripada kita memberikan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang salah satunya adalah mencari ilmu seperti itu ya Kang Teteh. Amin ya rabbal alamin.
Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Kang Tete dimohon untuk menyesuaikan. Oke, sudahlah kita membacakan atau menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Artinya selanjutnya adalah kegiatan pembukaan, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari petikemas.id yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Fauzi Ridwan. Assalamualaikum Kang Uji. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga Kang dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ajmain. Senang rasanya hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua ya. Di saat orang lain mungkin hari ini hari tanggal merah ya, kita masih bersemangat untuk thalabul ilmi. Dan insya Allah teman-teman di sini sebetulnya kita ingin menyampaikan banyak hal terkait dengan dunia di luar sana. Mungkin ya kan di sini mayoritas mahasiswa ya, dan mayoritas tingkat akhir katanya. Tingkat akhir terus memang sudah saatnya teman-teman ini mempersiapkan. Harusnya memang dari dulu ya mempersiapkan pasca kampus ini kita harus punya skill apa, kita harus punya kemampuan apa. Karena yang menarik teman-teman ya dari beberapa dekade ke belakang itu lulusan SD, SMP, SMA itu cenderung tingkat penganggurannya itu menurun. Nah, yang menarik ini justru lulusan S1 tingkat penganggurannya yang naik, teman-teman. Nah, ini hal yang sangat fakta yang cukup mengejutkan gitu. Nah, ini bisa jadi ya banyak hal yang menyebabkan hal tersebut. Tapi ini perlu kita sama-sama evaluasi ya. Kita sama-sama evaluasi melihat fakta dan data yang ada hari ini bahwa ternyata lulusan S1 itu tingkat penganggurannya itu naik gitu ya. Nah, ini kita harus sama-sama evaluasi sebelum Covid ya itu ya, sebelum Covid datanya. Kalau Covid mah pasti saya yakin nambah semua gitu ya. Tapi sebelum Covid itu trennya begitu. Nah, ini kita harus sama-sama mempersiapkan diri ya, teman-teman. Dulu saya sebagai perwakilan dari Petik Emas ya, mungkin boleh share screen sedikit ya. Bisa
diizinkan mungkin ya. Boleh Kang. Screen boleh ya? Eh, udah bisa Kang? Udah bisa ya. Oke. Ini sedikit mungkin memperkenalkan tentang komunitas kami ya, Petik Emas. Ini teman-teman mungkin ada yang udah familiar, ada juga yang belum ya. Tapi insya Allah kami semua mayoritas alumni UPI gitu ya. Alumni UPI rata-rata angkatan 2013. Ini di tim kita juga ada angkatan-angkatan yang masih muda gitu ya. Nah, kami ingin memperkenalkan sedikit aja tentang Petik Emas, teman-teman ya. Jadi Petik Emas ini adalah social enterprise yang memasok pembiayaan, pendidikan dan pelatihan melalui joint venture berbasis pembangunan desa. Jadi yang bertujuan untuk mendukung dunia yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem fair trade. Jadi fokus kita ini sebetulnya membangun pedesaan. Karena pada faktanya ini ya teman-teman ya. Jadi 18% dari 74.000 desa di Indonesia itu dikategorikan sebagai desa tertinggal. Nah, ini harus kita selesaikan teman-teman ya. Nah, ini harus kita selesaikan bersama dan Petik Emas ini salah satu ya social enterprise yang fokus pada pembangunan desa. Jadi mimpi kita besar gitu ya. Insya Allah mimpi kita besar. Nanti mudah-mudahan keberjalanannya di masa depan kita bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman hari ini yang hadir. Makanya hari ini pun menyelenggarakan agenda ini salah satunya dalam bentuk abdi kita kepada teman-teman sekalian gitu, khususnya anak muda tadi, karena ada fakta yang tadi ya lulusan pendidikan tinggi itu ada peningkatan tentang pengangguran dan mungkin kita bisa bantu di soft skill-nya gitu, bahkan di pengalamannya seperti itu. Dan ini fokus isu yang sedang kita bawa juga. Jadi tahun 2045 ini diperkirakan 220 juta orang tuh di Indonesia ya, 70% itu tinggal di perkotaan. Nah, yang jadi masalah itu adalah tentang pangan, siapa yang akan mengelola pangan kita. Itu udah pasti diprediksi 2045 itu krisis pangan karena penduduk dunia semakin tinggi. Jelas penduduk Indonesia nomor 4 di dunia gitu ya. Ini akan terus meningkat dan siapa sekarang yang mengelola pangan gitu ya. Dulu pengalaman Petik Emas ketika turun di masyarakat di desa, ini ketika ngobrol dengan para petani itu ada salah satu bapak-bapak gitu umurnya 60 tahun. Pak, di sini petaninya berapa banyak? Pak? Iya banyak sebenarnya. Kalau yang paling muda biasanya berapa tahun? Pak saya katanya. Itu 60 tahun sih bapaknya. Nah, jadi anak-anak mudanya memang pada pergi ke kota ya. Padahal sebetulnya justru kita dari Petik Emas ini justru kita mah ingin balik lagi ke desa gitu. Karena di desa ini luar biasa potensinya, banyak yang bisa kita optimalkan. Ini ya, mimpi kita bisa mengubah 12.000 desa tertinggal di Indonesia. Tadi 18%-nya itu 13.000 anak. Tapi kita punya target 12.000 desa tertinggal di Indonesia menjadi berdaya pada tahun 2030. Nah, ini melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Jadi kita hanya membangun ekosistem wirausaha di desa aja, gitu. Hanya fokus di desa, gitu. Yang kita lakukan adalah membangun ekosistem wirausahanya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita memberikan akses pembiayaan ke masyarakat, ya. Memberikan akses pendidikan, memberikan akses pelatihan melalui aktivasi ekosistem wirausaha berbasis pembangunan desa. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin bisa search petikmas.org itu websitenya baru kita perbaharui lagi ya, karena baru habis di bulan ini, belum kita repair lagi, insya Allah segera ya. Jadi mungkin profile kita juga bisa teman-teman lihat di website kita. Jadi tadi ya tujuan kita mendukung pertumbuhan desa yang berkelanjutan. Jadi kita percaya gitu ya bahwa desa yang tangguh itu bisa mengubah dunia gitu. Jadi itu nilai yang kita percayai teman-teman. Mungkin di sini sebagian ada juga yang berasal dari desa gitu ya. Kalau saya emang asli orang desa gitu dulunya, yang kuliah di Bandung, tersadarkan kembali gitu dan ingin kembali ke desa, membantu desa-desa yang lain salah satunya. Kayak gitu. Ini salah satu produk pemberdayaan kita ya, tepung mokaf. Ini tepung mokaf ini tepung dari singkong ya. Singkong biasanya jadi tepung kanji gitu ya. Nah, itu nilainya kalau dijual singkong di
desa kita dulu yang kita bina itu hanya dijual sekitar 500 perak gitu. Kita coba develop lagi, kita olah si pangannya, kita edit value di pengolahannya, kita ada formula untuk fermentasi si singkongnya jadi tepung mokaf. Ini jadilah gitu ini. Dan apa namanya, teman-teman tahu mie lemonilo mungkin ya. Nah ini bahan bakunya sebetulnya tepung mokaf ini gitu. Ini visi kita, mewujudkan dunia yang berkelanjutan melalui ekosistem desa yang tangguh. Ya kalau dijelasin kayaknya nggak cukup gitu waktunya ya. Dan fokus kita ada di 3 fokus, pangan gitu ya, sanitasi dan desa energi. Jadi kita fokus pada dunia yang berkelanjutan pada pangan, energi dan air gitu ya. Ini kalau kata Bang Riki Elson, kalau kita ingin investasi di masa depan, investasi terbaik itu ada 3, pangan gitu ya, energi dan air. Jadi apa namanya, salah satu masa depan itu adalah 3 value ini, 3 bidang ini gitu. Makanya kita fokus di sini gitu teman-teman. Ini beneficiaries kita, jumlah penerima manfaat kita sekitar 260 orang, mungkin bertambah ya karena ini data tahun lalu gitu. 11 event besar bersama masyarakat di 6 kabupaten dan kota dan 15 desa yang saat ini sedang yang kita berdayakan. Nah, di tahun ini kita punya target besar juga dan kayaknya butuh apa namanya, kolaborasi dari rekan-rekan semua kayak gitu ya. Ini mungkin aktivitas kita ya. Itu aja mungkin kalau dari saya. Terima kasih telah mengikuti agenda ini. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa berkolaborasi. Tadi dengan adanya agenda ini kita bisa sama-sama tadi ya, thalabul ilmi sekaligus mempersiapkan diri kita gitu ya. Karena kuliah itu kan seperti hidup kita di dunia ya. Hidup kita di dunia ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita di akhirat ya. Begitupun kuliah dalam rangka kita mempersiapkan kuliah itu kehidupan kita pasca kampus kayak gitu. Nah, ini salah satu cara yang apa namanya, powerful menurut saya adalah kita mempersiapkan skill kita, upgrade skill kita dalam rangka kebermanfaatan yang lebih besar gitu ya. Jadi kita istilahnya apa namanya, kita belajar berwirausaha sosial, social enterprise. Ini konsep yang sangat menarik teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa meluangkan untuk mendalami hal tersebut gitu. Kita belajar bersama. Itu saja mungkin kalau dari saya sebagai perwakilan dari tim Petik Emas sendiri. Nanti insya Allah ada Kang Ahid juga sebagai apa namanya, tim dari Petik Emas juga gitu. Ada Kang Anam juga dan teman-teman di sini semua gitu merupakan tim dari Petik Emas. Terima kasih banyak. Kalau dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Kang Ahmad Fauzi Ridwan atas sambutannya yang Masya Allah ya. Dikenalkan juga kita kepada Petik Emas ya. Semakin saya dan mungkin teman-teman juga merasa hal yang sama bahwa kita harus bersyukur ya. Kita dikenalkan dengan Petik Emas ini dan bahkan tadi kita bukan hanya diundang untuk mengikuti kegiatan webinar untuk mencari ilmu, tetapi juga untuk berkolaborasi ya. Masya Allah, jadi berharap dengan kegiatan webinar hari ini kita semua sama-sama konsisten fokus sampai akhir karena yakinlah akan banyak informasi-informasi atau juga peluang dan kesempatan yang akan teman-teman dapat nih setelah ini. Termasuk juga nanti bakal banyak juga insight saya yakin nih dari pemateri kita, dari Kang Asep Ahid, yang sudah juga bergabung dalam room virtual kita pada hari ini. Tetapi sebelum pematerian dimulai, saya ingin menjelaskan dulu beberapa peraturan, ya bukan peraturan atau apa ya disebutnya, rules aja lah ya. Kalau rules biasanya walaupun artinya sama, tapi pengekangannya nggak terlalu lebih kuat daripada peraturan gitu ya. Kalau peraturan kan biasanya kita lihatnya di tata tertib sekolah gitu ya, atau di depan apa namanya, pintu untuk masuk ke toilet kan biasanya ada tata tertibnya. Kalau ini kita rules aja ya. Kita rules aja. Yang pertama rulesnya silahkan disimak dengan baik, mungkin bisa juga disiapkan tulisannya untuk mengikat ilmu. Lalu yang keduanya kalau memungkinkan silahkan di on cam dulu teman-teman biar kita sama-sama membuat suasana di kegiatan webinar ini semakin hidup ya. Jadi biar nanti juga Kang Ahid lebih semangat
untuk menyampaikan materinya sehingga insight-nya juga bisa lebih kita dapat, hikmahnya juga lebih luas gitu ya. Lalu yang ketiga, Akang Teteh nanti akan ada door prize untuk beberapa orang yang beruntung ya, Masya Allah sekali. Jadi Akang Teteh silakan untuk menyiapkan diri untuk mendapatkan door prize-nya. Ada dua caranya teman Akang Teteh. Atau misalnya Akang Teteh mau pakai dua cara atau dua step-nya itu boleh digunakan dua-duanya. Cara yang pertama adalah Akang Teteh membuat snapgram di akun Instagramnya masing-masing. Apa isinya? Isinya adalah screenshot dari atau tangkapan layar dari kegiatan webinar hari ini dan menyertakan satu kalimat insight yang teman-teman atau Akang Teteh dapatkan. Bisa dari sambutan, bisa dari ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Kang Rizal ya mungkin, atau juga bisa dari pematerian saat berlangsung. Tetapi memang waktunya dibatasi ya Kang Teteh, dibatasinya sampai pematerian selesai. Jadi harapannya nanti pada saat pematerian Kang Teteh sudah mengupload itu di snapgramnya masing-masing dengan men-tag @petikmas.id di Instagram masing-masing dan jangan lupa juga akunnya untuk jangan dulu di private ya biar kita bisa lihat dan Akang Teteh juga bisa dapat door prize-nya itu yang penting mungkin ya. Dan yang itu step yang pertama. Untuk step yang kedua Akang Teteh bisa mendapatkan door prize dengan cara mempersiapkan pertanyaan terbaik. Nanti ketika pematerian berlangsung, Akang Teteh boleh direct message secara private atau juga boleh secara umum ya di webinar di chat di room chat ini. Tetapi nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik secara otoriter, secara otoriter oleh saya ya. Jadi insya Allah akan dibikin ditentukan 3 pertanyaan terbaik dan insya Allah penanyanya akan mendapatkan rupiah juga. Oke, sekian saja rules-nya tidak sulit tapi mudah-mudahan Akang Teteh bisa menjalannya dengan selanjutnya kita masuk kepada acara inti yang Akang Teteh tunggu-tunggu dan termasuk juga saya tunggu-tunggu nih, yaitu pematerian webinar tentang creating business ideas based on people's needs. Terlebih dahulu saya akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Sebentar ya. Teh Risti, sorry, boleh di share screen? Oke. Oh, Kang Rizal ya ternyata. Nah, oke, terima kasih Kang Rizal. Ini ada kurikulum vitae yang sudah tersedia dalam tangkapan layar Kang Teteh sekalian. Materi kita adalah Kang Asep Ahid SSI, Social Innovation Enthusiast. Kang Asep Ahid adalah seorang pemuda yang kreatif nih. Kang Ahid mendeklarasikan diri sebagai pemuda memang betul ya. Karena usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun, Kang Asep Ahid adalah seorang pemuda yang kreatif, senang berjejaring, aktif di dunia pengembangan diri dan inovasi sosial, serta aktif di dunia pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif. Nyambung banget dengan pematerian kita hari ini. Moto hidupnya adalah knowledge is power, but character is more. Gitu ya. Tempat tanggal lahir Garut 22 April 95. Informasi kontaknya Kang Teteh bisa lihat. Dan bertempat tinggal di Kota Bandung. Jadi kalau misalnya ada silaturahim silahkan kontak dulu aja ke Kang Ahid. Sekolahannya dari SD Mekarwangi 1, SMPN 1 Samarang, SMA 11 Garut, dan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2018, program studi kimia dengan IPK 3,7. Masya Allah ya, ini cum laude masuknya, kalau misalnya IPK-nya ya. Tenaga ahli pendamping ekonomi kreatif Kota Bandung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengalamannya tahun 2021. 2018 sampai sekarang sebagai founder petikmas.id atau Indonesia. Tahun 2020 menjadi koordinator akademik program Learning Camp Basnas BUMN Bank Mandiri MAI Foundation. Tahun 2019 divisi entrepreneur dari Mahawira Indonesia. 2019 menjadi manajemen training di EdConnect Connect Talk. 2019 menjadi project manager di Startup Gelong. 2018 menjadi koordinator asrama program Learning Camp Basnas BUMN Bank Mandiri MAI Foundation. 2018 menjadi koordinator pusat Young Movement Community. 2018 juga menjadi ketua majelis syuro LDK UKDM. Ada nih beberapa orang LDK UKDM. 2017 saat saya masuk di kampus UPI menjadi wakil presiden BEM Rema UPI. 2016 anggota Komisi 2 DPM HMK FMIPA UPI, 2016 Ketua Umum LDK UKDM UPI,
2015 sampai 2018 menjadi asisten dosen praktikum kimia Prodi Kimia FMIPA UPI. 2015 menjadi staf Departemen Kimia Organik Bahan Alam IKA Himki. 2015 menjadi ketua umum BEM HMK FMIPA UPI. Ada beberapa atau banyak sekali ya prestasi yang didapatkan. Di antaranya adalah tahun 2021 menjadi top 5 syiar digital Indonesia Ummah Indonesia ya. Tahun lalu ini ya, tingkat nasional. 2021 menjadi juara 3 lomba video ajakan berbagi Bakri Amanah tingkat nasional. 2020 menjadi pemenang Call for Paper ketahanan pangan Bakri Amanah di tingkat nasional. Kalau tidak salah ini juga bersama tim Petik Emas. Tahun 2020 penulis buku Kata dan Tanda. 2020 juga peserta aktif Citizen Social Enterprise Training British Council Indonesia and the Local Enablers. Peserta Creative Hub Development Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2019. Selanjutnya 2019 juga peserta Design Action Bandung. Dinas yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menjadi penerima beasiswa Pemprov Jawa Barat. Kalau sekarang namanya Jabar Future Leaders ya, tahun 2018. Tahun 2015 menjadi mahasiswa berprestasi Prodi Kimia tingkat departemen. 2015 sampai 2016 menjadi finalis on MIPA tingkat wilayah. 2015 menjadi penerima beasiswa Aid Foundation. 2015 juga menjadi penerima hibah PKM penelitian dikti. Masya Allah ya. 2014 menjadi juara 1 lomba debat tingkat fakultas. 2013 juara 3 lomba khutbah tingkat kabupaten. Keterampilannya ada public speaking, leadership, communication, managerial, digital marketing, office apps, English, creativity, teamwork, dan networking. Kita sambut saja langsung kepada pemateri kita hari ini, Kang Asep Ahid. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jadi semakin semangat melihat Akang semangat pada kegiatan hari ini, Kang. Alhamdulillah. Makasih, Kang, sudah hadir. Insya Allah peserta webinar juga sudah menunggu-nunggu nih, Kang, dari tadi pematerian dari Akang. Maka waktu, sinyal, room digital, saya persilakan kepada Kang Ahid. Siap, tenang Kang Tarik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah Kang Teteh, Bapak Ibu sekalian. Ini ya belum ada, mungkin ya kita ada Bapak. Ya, tadi saya melihat di partisipan ada senior di kampus dulu kayak gitu ya. Nah, Kang Kiki Mustaqim. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dapat berkumpul bersilaturahim kayak gitu untuk belajar bersama dalam agenda webinar yang diselenggarakan oleh Petik Emas Indonesia, juga oleh Brilliant Foundation dan juga oleh komunitas B3. Yang mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita belajar bersama dalam momentum gitu ya. Kita bersama-sama mengharapkan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberadaan kita di dunia ini gitu ya, di masa yang fana ini, di waktu yang terbatas ini Allah berikan dalam kehidupan kita saat ini, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, masih bisa berkumpul seperti ini kayak gitu ya. Maka kita berupaya untuk mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang Allah titipkan kepada kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan nantinya menjadi bekal kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, baik. Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dulu di awal-awal. Jadi teman-teman, ya kita di sini sharing kayak gitu ya. Bukan berarti saya lebih tahu, lebih paham gitu, tidak. Tapi di sini kita belajar bareng. Kalau seandainya nanti juga dari apa yang saya sampaikan dikira ada yang kurang tepat, kurang sesuai, atau barangkali teman-teman memiliki pandangan yang lain kayak gitu ya, terkait apa yang hendak disampaikan nantinya, disampaikan saja. Jadi di sini kita bebas kayak gitu untuk menyampaikan opini, pendapat, sharing, yang mudah-mudahan kita bisa belajar tumbuh bareng kayak gitu ya. Yang mungkin sejauh ini yang saya terima perspektifnya seperti ini, ternyata teman-teman ada perspektif lain, sehingga itu bisa menambah kekayaan pemikiran kita, wawasan kita, pengetahuan kita. Kayak gitu ya. Karena sebenarnya ada kata-kata menarik. Ini saya sebelum masuk ke sesi materi, nanti mohon izin untuk share screen ya, mohon untuk diizinkan. Jadi pekan lalu saya sempat dengar podcastnya dari Coach Dr. Indrawan Nugroho, kayak gitu. Teman-teman ada yang tahu siapa beliau?
Atau baru dengar barangkali? Tadi di Persitara juga ada yang namanya Kang Indra kalau nggak salah. Ada Kang Indra Budi Darmawan. Nah, ini nanti bisa dicari ya, Coach Dr. Indrawan Nugroho. Beliau luar biasa lah ya, terlebih kalau berbicara tentang inovasi. Jadi beliau salah satu topik yang sering disampaikan atau dibahas itu adalah tentang inovasi. Nah, dalam podcast beliau kayak gitu ya, minggu lalu yang, ya, salam kenal Kang Indra. Jadi minggu lalu yang saya simak itu di podcast beliau berbicara tentang pemimpin yang inovatif dan juga versus pemimpin yang tidak inovatif. Nah, dalam podcast beliau menyampaikan tentang yang menyudur kisah dari Tim Cook. Teman-teman ada yang tahu Tim Cook siapa? Tim Cook nulisnya ya. Ada yang tahu? Kalau tahu langsung dikasih door prize nih cuma. Oleh teman di sampingnya. Oh, dulu kalau offline bisa kayak gitu ya. Satu kalau duduk barengan, silakan ada yang tahu dikasih door prize teman sampingnya. Kalau sekarang siapa? Misalnya kalau Rizal, saya di sampingnya itu ada Tarek dan juga Khofifah di tampilan layar saya gitu ya. Baik, teman-teman. Jadi Tim Cook ini adalah sekarang beliau menjabat sebagai CEO Apple. Kayak gitu ya. Jadi beliau itu CEO Apple. Jadi Tim Cook itu bukan tim masak ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi memang namanya Tim Cook. Dan tulisannya memang Cook kayak gitu ya, tulisannya itu. Saya juga pas pertama, oh ternyata itu CEO Apple. Yang beliau menggantikan Steve Jobs kayak gitu ya. Pas sejak 2011 kalau tidak salah Tim Cook ini menjabat, berarti kurang lebih sudah 10 tahun kayak gitu. Nah, di satu forum kayak gitu, Tim Cook ini ada yang nanya mahasiswa BA kalau nggak salah ya, Business Administration gitu ya, ketika beliau lagi ngisi di kampus-kampus lah ya, biasa mungkin beliau ada seminar-seminar keliling-keliling kampus, jadi ada mahasiswa di sana nanya kepada Tim Cook ini, sederhananya pertanyaan kayak gini, kalau kita coba translate lah ya ke bahasa Indonesianya, apakah saya ini dalam menjalankan bisnis, harus mengikuti aturan ataupun juga apa yang disampaikan oleh profesor saya di kampus, di perkuliahan ataukah tidak? Kan kalau sekitar kuliah nih, dosen-dosen itu pasti menyampaikan teori gitu ya, menyampaikan metode dan sebagainya lah ya di dalam kelas perkuliahan kita. Apakah saya harus mengikuti itu semua? Mahasiswa itu nanya tuh ke Tim Cook. Nah, Tim Cook itu menjawab pertanyaan yang bagi saya pribadi itu mind blowing kayak gitu ya. Wah, ini saya nggak kepikiran kayak gitu. Oh ya, itu jadi kepikiran kan. Akhirnya sekarang disaringkan ke teman-teman. Tim Cook bilang, seharusnya kita ini sebisa mungkin, sesering mungkin untuk tidak mengikuti aturan yang telah ada. Seharusnya sebisa mungkin, sesering mungkin kita ini tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh profesor kita. Kan jadi bingung lah, lantas ngapain saya kuliah kayak gitu kan? Kalau akhirnya saya nggak perlu ngikutin apa yang disampaikan di perkuliahan atau secara teori yang sudah ada. Nah, akhirnya apa? Ya, kita nggak mengikuti aturan yang sudah ada. Tadi Tarik juga menceritakan tentang aturan dan rules kayak gitu ya, secara kesan yang kita terima dari mendengar kata peraturan dan juga rules gitu ya. Nah, Tim Cook bilang, maka buatlah aturan sendiri, sehingga orang lain yang akan mengikuti aturan. Ternyata itulah yang selalu dilakukan oleh Apple kayak gitu ya. Dari dulu masanya Steve Jobs gitu ya. Gini sekarang, saya ini kenapa dalam dunia teknologi salah satunya Apple ini kan leading kayak gitu ya. And outstanding kalau dari UPI misalnya ya. Karena mereka itu mencoba untuk membuat aturan sendiri, menjadi pelopor kayak gitu ya. Sehingga tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Hingga itu jadi challenging, jadi tantangan gitu sama para pemimpin gitu ya, para pebisnis dan sebagainya. Kenapa kebanyakan orang, Tim Cook juga menjelaskan kenapa akhirnya kebanyakan perusahaan besar di negara di dunia kayak gitu ya, mereka itu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, step by step-nya seperti apa dan seterusnya. Karena memang aturan yang sudah ada itu sudah divalidasi, sudah terbukti. Sehingga ketika kita bisa melakukan A, B, C, step by step-nya kayak gitu ya, tangga-tangganya gitu ya, maka alurnya udah kelihatan tuh, nanti hasilnya kayak gini. Sedangkan kalau kita mencoba hal yang baru, itu keberanian. Karena itu kita melalui proses validasi. Kita yang akan validasi itu sendiri. Dan bisa jadi berhasil, bisa jadi keberhasilannya tertunda. Kayak bisa jadi gagal. Nah, itu menjadi perlu keberanian. Jadi dalam podcast tersebut, kita Dr. Indah Nugroho menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang inovatif, perlu keberanian dalam menentukan satu hal yang baru dalam tanda kutip. Gitu. Jadi itu mah ada pilihan ya. Ini kita tidak berbicara benar dan salah. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita mau mengikuti aturan yang sudah ada, nggak masalah kayak gitu ya. Pun juga ketika kita mencoba membuat aturan yang baru juga nggak masalah. Karena kedua-duanya itu akan ada konsekuensinya.
Kalau dulu misalnya tuh dalam buku yang terkenal tuh, aduh saya jadi lupa namanya. Teman-teman barangkali tahu, ketika aku di tengah hutan dan aku melihat dua persimpangan jalan, maka aku akan mengambil persimpangan jalan yang sepi, yang jarang dilalui orang. Maka itu merubah hidupku secara keseluruhan. Perkataan siapa itu tuh ya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Itu beliau inilah ya, seorang apa, banyak puisi-puisi yang sering ditulis lah. Jadi lupa namanya, nanti lah sambil inget-inget ya. Baik, itu teman-teman sebagai opening ya, dari apa yang kemarin pekan lalu disimak di salah satu podcast Dr. Indah Nugroho. Insya Allah kita akan coba masuk. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah masuk share screen? Sudah masuk, Kang. Siap, sudah tampil ya. Baik, setelah. Jadi kalau seandainya ada kendala, suaranya kurang jelas atau apa, mohon untuk di interrupt aja ya, interupsi aja. Oke, siap, Kang. Ya teman-teman, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba berdiskusi tentang membuat ide bisnis berbasis kebutuhan orang. Karena tentu dalam berbisnis, kita tidak hanya itu bagus, keren, menurut saya sebagai produsen, kayak gitu, tapi market fit nggak sih? Sesuai dengan kebutuhan konsumen nggak sih? Bisa jadi ternyata menurut kita bagus, kita keren, ternyata yang buat kita, yang beli kita, yang makan kita, kalau misalnya bisnisnya di kuliner, di makanan, kayak gitu ya. Nah, itu juga kan perlu kita coba diskusikan insya Allah pada pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut, maka teman-teman saya coba beri waktu mungkin sekitar 30-60 detik untuk mempersiapkan alat tulis. Nah, mempersiapkan alat tulis bisa pensil, ballpoint, dan juga barangkali bisa kertas lah ya. Karena kita akan coba sedikit menggambar sekarang. Kalau yang sudah barangkali bisa reaction, apa bisa jempolnya diangkat. Nah, ini kalau yang pakai virtual background jadi nggak jelas ya. Udah siap semua? Masih ada waktu 30 detik. Boleh Mang ya, boleh pensil, ballpoint, atau apapun. Ya kalau mau gambarnya ternyata di handphone juga nggak apa-apa, ataupun juga di yang jelas nanti kita ngegambar lah. Siap, 10 detik lagi. Baik, cukup. Siap ya? Mangga, ikuti arahannya. Dalam waktu 3 menit, gambarkan lift yang menurut teman-teman menyenangkan dan berguna. Ini mungkin ada yang pernah mendapatkan juga, tapi kita coba diskusikan lebih lanjut. Dimulai dari sekarang, 3 menit ya. Sekarang 9.55, berarti sampai 9.58. Oh iya, ya dalam waktu 3 menit gambarkan lift. Teman-teman bisa menggambar lift ya. Lift, tahu lift? Bukan lift keluar ya, itu beda cara penulisannya. Dan nggak perlu juga teman-teman kontak dulu teman-temannya di seni rupa di The Cafe, nggak usah. Ini kita menganut semua gambar itu bagus, gitu ya. Setidaknya menurut yang menggambar, kayak gitu. Ini kelihatan terpantau nih, ada yang dari tadi masih belum coret-coret, ada yang masih coba mikir. Oh. Kalau friend, satu menit berlalu. 2 menit lagi ya. Ini kondisinya teman-teman sebagai produsen nih. Jadi teman-teman tuh yang suka buat lift di gedung-gedung gitu ya, di kampus, di hotel, atau gitu. Jadi mindsetnya sebagai produsen. Satu menit lagi.
10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cukup angkat tangan semuanya. Wah, ini kalau workshop offline bisa kayak gitu ya, angkat tangan semuanya. Jadi master chef. Baik, teman-teman. Ada yang perlu tambahan waktu? Oh, ada yang raise hand. Siapa nih? Atau tidak jadi barusan yang raise hand? Pencet kayaknya ya. Nah. Maksudnya angkat tangan itu Kang tadi. Oh iya betul. Raise hand, angkat tangan. Kok saya yang menyampaikan, saya yang roaming. Siap, teman-teman. Ada yang mau cerita dari apa yang digambarkan barusan? Tapi ini belum tentu dapat door prize ya, karena kalau door prize tadi disampaikan oleh Kang Tarek, itu otoriter Kang Tarek. Ada yang bersedia? Atau kita coba saya panggil ya. Ini yang on cam dulu. Teh Septiani. Halo Teh. Halo Kang, Ya, boleh tadi dijelaskan Teh dari gambar lift yang barusan dibuat? Boleh mungkin sambil ditunjukkan. Diceritakan aja dalam waktu 1 menit. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah menggambarkan lift, tapi mohon maaf nggak tahu ini kelihatan nggak? Wah, virtual background yang kelihatannya ya. Betul. Bentar. Aduh, masih Siap, lama. ya. Jadi intinya saya membuat lift yang berada di dalam, ya di dalam liftnya. Di situ ada tombol untuk memencet kita mau naik lantai berapa gitu ya, berhenti di lantai berapa, terus persegi, liftnya itu berbentuk persegi, kemudian ada seperti jejak kaki di bawahnya untuk, kan saat ini pandemi ya, jadi pada tidak berhadap-hadapan gitu naik liftnya. Terus lagi ya, ada speaker atau apa ya, di situ ada pengeras suara intinya. Terus ada pintunya juga, pintunya yang terbelah gitu. Udah kosong liftnya. Siap. Kayak nambahin tempat duduk misal di liftnya. Nggak ada sih. Ah, Cuman siap. bening aja gitu. Oke, siap. Atur nuhun Teh Septiani, kita berikan di mana Sama-sama. liftnya. Siap, sekarang lagi. Kang Ahmad Gojali. Bisa diceritakan apa yang digambar barusan? Masih di mute, Kang. Oke, lift yang digambar ya. Sebetulnya belum kegambar kan nanti. Belum kegambar lift yang digambar. Jadi saya belum menggambarnya kan. Ayo udah, berarti ceritakan aja kira-kira lift seperti apa yang akan digambar tadi itu. Ada bayangan mungkin? Lift yang akan digambar kira-kira dia bentuknya itu persegi ya, persegi panjang, kemudian dengan dinding-dindingnya transparan. Lift yang menyenangkan ya menurut kita ya. Nah, kemudian kenapa transparan? Karena biar bisa melihat sisi kiri dan sisi kanan. Posisi liftnya itu dia berada di bukan di tengah-tengah dari bangunan, jadi berada di samping bangunan yang dia berfungsi juga untuk sebagai bisa melihat view-view yang ada di sekeliling bangunan kita. Ada lagi, Kang Ahmad? Cukup. Siap, ternuhun Kang Ahmad. Mantap. Jadi tadi ya, pas kita naik lift juga bisa santai city view gitu ya. Kalau satu tinggi, suasana perkotaan kayak gitu ya. Kalau malam gemerlap bisa kelihatan gitu ya, lampu-lampu kayak gitu ya. Karena tadi juga transparan keluar. Baik teman-teman, tadi kan sudah digambar tuh yang setidaknya buat teman-teman kayak gimana nih. Dan tadi
ada 2 clue sebenarnya di awal yang itu bisa jadi kontradiktif. Pertama, ketika saya menyampaikan dalam waktu 3 menit gambarkan lift yang menyenangkan dan berguna menurut teman-teman. Udah dijeda beberapa waktu saya menyampaikan ini teman-teman sebagai produsen ya. Tadi saya bilang kayak gitu nggak ya? Bilang Kang sebagai produsen. Siap. Ini saya bisa jadi, maksudnya mindset-nya itu bisa jadi kontradiktif. Lah, kan katanya senang buat kita menurut kita. Tapi kita sebagai produsen, kalau sebagai produsen kita harus lebih mikirin siapa. Kayak gitu ya, mikirin kita atau siapa. Karena teman-teman gimana kalau seandainya ternyata yang akan naik lift kita itu adalah seperti ini orangnya kondisinya. Kita kira-kira tadi misalnya tuh dari T Septi ya kalau nggak salah. Tadi T Septi ada tuh ada sign gitu ya untuk posisi duduk, posisi berdiri kayak gitu ya, supaya jaraknya terjaga kayak gitu ya. Misalnya ngadap yang sebelah pojok kanan, pojok kiri di belakang kayak gitu ataupun juga di tengah jadi berlima misalnya kebayangnya misalnya. Nah, untuk yang orang seperti ini bagaimana akhirnya? Berarti kan setidaknya kita perlu ada apa itu namanya? Yang tanda-tanda yang bulat-bulat untuk berjalan tuh bukan braille apa ya? Intinya untuk orang-orang yang difabel kayak gitu ya, mereka memudahkan untuk berjalan. Jadi teman-teman dari ini yang singkat diceritakan nanti juga bisa. Misalnya teman-teman mau bikin sesuatu produk, kalau tadi kan contohnya bikin lift. Nah, teman-teman mau bikin kursi nih, teman-teman sebagai produsen kursi nih. Nah, kursi itu teman-teman menggambar, bisa jadi barangkali teman-teman pengen kursi itu yang enakan gitu ya dan sebagainya, yang sebayang teman-teman ternyata itu tuh kursi buat bayi. Ternyata konsumen teman-teman tuh bayi. Sehingga teman-teman dalam perspektif kita sebagai produsen bukan hanya bagus menurut kita, tapi itu perlu divalidasi. Ini segmen kita tuh siapa? Barangkali teman-teman pernah mengisi yang sejenis Lean Canvas, ataupun juga BMC gitu ya, bisnis model Canvas. Itu kan ada kolom tentang segmen, gitu ya, atau customer kita tuh siapa. Sehingga nanti akhirnya produk kita tuh akan disesuaikan, gitu ya. Akhirnya ya sesuai gitu ya, bisa jadi kita membuat tadi lift yang menurut kita tadi contohnya, ada cerita menarik juga ketika tadi Teh Septi bilang ada speaker lah ya di dalam liftnya itu kan mungkin untuk play musik ya, gitu ya Teh? Halo, tadi Teh betul Teh Septi ya? Iya, Kang, maaf. Betul untuk play musik ya? Nah, teman-teman ada cerita menarik, ini sebelum kita masuk ke topik bahasan lanjut. Jadi ada di suatu negara, di sekitar negara Eropa kalau tidak salah. Jadi di sana itu, kan liftnya tinggi-tinggi kayak gitu ya, barangkali bisa sampai puluhan lantai, kayak gitu ya. Nah, orang-orang itu, mereka pada banyak ngedumel, nyinyir kayak gitu ya. Banyak yang update status netizen-netizen itu kayak gitu ya. Ini lift di perusahaan ini mah, kok aku ngerasanya bete kayak gitu, bad mood dan sebagainya lama kayak gitu. Nah, singkat cerita datang teknisi ke sana. Akhirnya mau dipercepat tuh, jadi kan supaya nggak bosan per lantai, misalnya lantai 1 ke lantai 2 tuh, jedanya itu lama, misalnya semenit. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin ketika naik lift, ini lama banget gitu dari satu lantai ke lantai yang lain. Jadi kita ngerasa, gitu dan seterusnya lah. Nah itu kayak gitu kondisinya, apalagi dari lantai bawah ke lantai atas. Kan lama banget. Apalagi kalau yang workaholic gitu, misalnya tuh ini wasting time kayak gitu dalam lift, kayak gitu lama banget. Sehingga banyak yang komplain. Datang teknisi, engineer kayak gitu ya, ya udah kita percepat aja. Teman-teman ketika dipercepat gerakannya, itu tidak hanya sebatas menyelesaikan masalah, tapi bisa jadi nambah masalah. Kenapa? Karena semakin cepat berarti kan energinya berpengaruh. Daya konsumsi energinya makin banyak. Kalau konsumsi energinya makin banyak, berarti kan apa? Cost-nya juga bertambah. Sehingga kan ketika mencoba menyelesaikan sesuatu, ternyata muncul masalah yang lain. Sehingga itu tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak gitu ya. Sedangkan yang kita inginkan apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi bukan itu ya. Bukan untuk disewakan. Nah, teman-teman akhirnya muncul nih kita akan masuk seorang desainer, gitu. Ini solusi yang ditawarkan adalah coba play musik klasik, kayak gitu ya. Sehingga orang-orang yang dalam lift, mereka nggak lagi fokus dengan waktu, tapi mereka merasa tenang mendengarkan musik di sana. Sehingga nggak kerasa udah nyampe lagi di lantai 20, kayak gitu. Sehingga ternyata solusinya bukan untuk dipercepat gerakannya, tapi ditambahin musik. Itu apa? Ketika kita coba untuk melihat bagaimana habit gitu ya, ataupun juga kebiasaan di sana. Itu memang perlu ini ya, pendalaman lebih lanjut. Tapi ini yang pertama yang disampaikan adalah ketika kita hendak membuat suatu produk, gitu ya, maka segmen kita siapa? Konsumen kita siapa? Bisa jadi bagus menurut kita, tapi nggak tahu buat orang lain. Kayak gitu ya. Nah ini, kita coba lanjut terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, teman-teman, ini yang penting dalam segala hal, kayak gitu ya, ketika kita hendak mengawali sesuatu,
Ini ada yang namanya tentang the golden circle theory. Itu ini disampaikan oleh Simon Sinek, gitu. Beliau merupakan seorang motivator, trainer gitu, yang luar biasa hebat gitu di skala internasional kayak gitu. Beliau menyampaikan juga teman-teman pasti pernah mendapat tentang bagaimana kita mengetahui tentang why, how, and what. Ketika kita berbicara satu teman-teman apa sih yang dibuat, gitu ya? Itu kan tadi relatif lebih mudah menyampaikan. Karena pertanyaannya apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang sedang dikerjakan. Itu akan relatif lebih mudah untuk disampaikan. Selain untuk lebih dalam tuh, how-nya bagaimana sih? Atau why-nya, kenapa sih kamu membuat itu? Biasanya semakin dalam itu semakin filosofis. Dan itu lebih dalam tanda kutip, lebih susah untuk disampaikan. Kalau yang berbau what gitu ya, itu biasanya lebih mudah. Karena memang kita lakukan, terlihat, terdengar, terasa kayak gitu. Itu lebih mudah untuk disampaikan. Nah, dalam golden circle ini bermula dari dalam, hingga lebih keluar. Dari alasan, sebab, dan dari kenapa kayak gitu ya. Yang mana secara sederhana, konsep ini membantu kita untuk memahami alasan kenapa kita melakukan suatu kegiatan. Menyajikan bukti berapa banyak yang kita bisa raih jika kita memulai segala sesuatu dengan terlebih dahulu menanyakan kenapa. Dan kenapa yang mendasari, contoh tadi misalnya Kang Fauzi menyampaikan tentang petikmasan, gitu ya. Kenapa petikmas ini hadir, gitu ya, dari data-data yang disajikan, gitu, dari 18% dari 75.000 desa di Indonesia ini ternyata masih tertinggal dan sebagainya, maka kami hadir, kayak gitu ya. Itu kan why. Alasan kita hadir itu kenapa? Kayak gitu itu lebih ke why. Sehingga di sana semakin strong why, ada yang mengatakan kan big why, strong why, kayak gitu ya. Semakin kuat why-nya, maka semakin kuat juga orang bertahan dengan segala dinamika. Gitu ya. Karena nggak mudah gitu untuk bertahan dalam suatu pilihan. Banyak sekali godaan dan tantangan. Nah, why ini yang setidaknya bisa menjaga kita, selain itu faktor eksternalnya, tim dan sebagainya. Ini golden circle theory. Nah, tadi kalau what itu apa yang kita lakukan, who itu bagaimana kita melakukannya, and why, mengapa kita melakukannya, apa tujuan mendasar kita melakukannya. Dan pertama kali yang harus, misal teman-teman mau mulai usaha, berbisnis, jadi pertama kali yang harus dijawab adalah why. Gitu, apa sih, kenapa sih saya harus bisnis? Misal mahasiswa dulu, contohnya, saya pernah jadi, apa ya, maksudnya yang suka jualan pisang, gitu ya, pisang coklat kayak gitu di kampus gitu ya. Pagi-pagi tuh ngambil jam 6 gitu ya, jam 6 tuh ngambil ke gerlong kayak gitu, kemudian dibawa ke kampus, kadang disimpan di PKM gitu ya, kalau anak UPI tahu PKM ataupun juga pusat kegiatan mahasiswa gitu ya. Pun juga dibawa ke kelas kayak gitu ya, sore-sore setelah habis ataupun sebelum habis atau ketika kondisi belum habis dibayar gitu ya ke produsennya dan saya dapat margin di sana. Itu kan why-nya kenapa? Perlu uang tambahan. Kayak gitu. Itu perlu uang tambahan, sesimpel itu. Jadi alasannya perlu uang tambahan. Ya udah waktu itu saya alasannya perlu uang tambahan gitu ya. Nah saya kan mikir bagaimana nih supaya saya harus mulai bisnis, saya harus mulai usaha, saya harus mencari tambahan kayak gitu ya. Apa what-nya? ini salah satu peluang yang waktu tersaji, bisa nih ngejualin produk orang lain. Pun juga selain misalnya tuh jadi guru privat atau les kayak gitu ya. Nah itu perlu kita jawab. Jadi kalau kita mau berbisnis berusaha ataupun yang lainnya, kenapa? Sebenarnya itu bisa membuat kita semakin kuat dalam bertahan. Lebih lanjut ya. Nah teman-teman, dalam konsep inovasi kayak gitu ya, itu ada ini yang harus kita ada, pertama kelayakan bisnis gitu ya. Ini layak nggak sih gitu ya, visibility ya, tadi kelayakan usaha, visibility tadi, kemudian dikendaki nggak oleh manusia atau konsumennya, ini mungkin nggak secara teknikal, ini lebih ke teknik. Nah kolaborasi antara tiga ini akan memunculkan suatu inovasi. Visibility study. Nah, ya, studi kelayakan usaha. Untuk merancang bisnis yang diinginkan pelanggan, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan agar inovasi semakin tepat memenuhi sasaran. Pertama, dikendaki oleh manusia, gitu ya. Inovasi yang dihadirkan merupakan sesuatu yang diinginkan. Kemudian kelayakannya, dari keuangannya dapat berlanjut, juga mungkin secara teknis bisa dilakukan. Lantas bagaimana caranya? Karena ini kan kita materi besarnya adalah bagaimana untuk menghasilkan suatu ide bisnis yang itu memang dibutuhkan oleh konsumen kita. Sehingga pendekatan yang dilakukan, ini juga beberapa orang yang sering mendapatkan gitu ya tentang materinya adalah tentang design thinking. Jadi agar kita menghasilkan suatu produk, suatu ide bisnis gitu ya, yang itu sesuai dengan konsumen, maka design thinking menjadi pendekatan yang dapat dilakukan, yang menjadi solusi kayak gitu ya, terkait ide bisnis yang dapat kita lakukan. Nah, design thinking ini adalah, ini Tim Brown gitu ya, yang salah satu beliau ya ini tentang design thinking, sebuah metode penyelesaian masalah dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna. Jadi human centris, customer centris. Jadi bukan produsen centris, tapi
customer centris. Tadi kalau menurut saya bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Karena ternyata waktu kapan ya, sekitar sebulan yang laluan lah ya, saya dapat agenda TFT, Training for Trainer, kayak itu seputar design thinking, design sprint, kayak gitu ya, selama 2 hari, yang itu pesertanya Jawa Barat, gitu, dan pembicaraan itu sekali bernasional, waktu itu ada yang hadir salah satunya direktur dari Indosat, kayak gitu ya, saya mewakili lembaga pada waktu itu. Dan di sana disampaikan gitu ya, bahwa teman-teman pernah buka handphone kita gitu ya, bisa buka App Store atau Play Store-nya, kan suka ada informasi updating apps gitu ya, bisa diperbarui aplikasinya gitu ya. Itu kan misalnya minggu lalu kita update aplikasi A. Nah, minggu ini ternyata muncul lagi nih update aplikasinya. Ternyata berdasarkan data kayak gitu, itu aplikasi-aplikasi yang besar kayak gitu ya, kalau mungkin seperti Meta gitu ya, Metaverse gitu ya, Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, barangkali sekarang juga yang lama TikTok kayak gitu. Itu tuh aplikasi-aplikasi yang besar kayak gitu bisa jadi updating-nya itu muncul per 15 detik, per 30 detik dalam rentang waktu yang sangat sempit kayak gitu, yang sangat singkat. Sehingga mereka tuh updating-nya luar biasa. Mungkin kita cuma ngeliatnya mah minggu lalu sampai minggu sekarang, jedanya 7 hari tuh. Padahal ternyata tim IT mereka gitu ya, programmer mereka gitu, engineering mereka, itu update-nya tuh sering kayak gitu. Kita nggak tahu. Sehingga pembaharuan itu penting. Dan itu tetap, kenapa pembaharuan itu dilakukan? Untuk lebih membuat pengguna, user, itu lebih merasa nyaman. Gitu ya, lebih merasa nyaman dengan produk yang mereka gunakan. Ini design thinking. Kan design thinking ini pendekatan yang awal mulai muncul dari tim Google, kayak gitu ya. Tim Google. Nah, kenapa akhirnya menggunakan design thinking? Ini beberapa alasannya. Pertama, tadi fokus pada pengguna dan kebutuhannya. Lalu, kedua, menggunakan kreativitas dan juga logika. Jadi, ini bisa kita coba kuantisasikan lah. Gitu ya. Belajar sambil melakukan, learning by doing, kemudian menghasilkan solusi yang inovatif, dan juga mempercepat proses pembelajaran. 3 prinsip dasar dari design thinking. Ini nanti materinya boleh coba saya share kayak gitu di grup peserta. Jadi nanti teman-teman juga coba kita bisa diskusikan lebih lanjut atau dipelajari lebih lanjut. Nah, 3 prinsip dari design thinking itu yang pertama empati, yang kedua itu eksperimentasi, itu eksperimental dan juga berulang atau iterasi. Ini 3 prinsip dasar dari design thinking. Nah, tadi kan dikatakan bahwa design thinking ini fokus pada manusia. Yang mana fokus pada manusia ini dimulai dengan empati yang dalam dan mengerti akan kebutuhan dan motivasi konsumen. Karena empati ini merupakan kunci kemampuan untuk mengerti atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, dengan empati ini kan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Gitu ya. Jadi kita mencoba memposisikan kita sebagai konsumen. Nanti ada beberapa teknik gitu ya untuk memperdalam empati ini. Kemudian yang kedua eksperimental. Produk yang bagus, ide bisnis yang bagus gitu ya, itu tidak bisa dihasilkan dari satu kali proses saja. Namun dihasilkan dari uji coba hingga akhirnya kita bisa menghasilkan produk yang disukai oleh konsumen. Gitu ya. Nanti teman-teman, karena kalau di Gform ketika saya coba cek, setidaknya ada 43 atau 47% yang sudah memiliki bisnis. Kayak gitu ya. Sudah memiliki bisnis, dan 53%-nya berarti sisanya setidaknya itu sudah ya belum memiliki bisnis, tapi lebih banyak sekitar 70%-an kalau nggak salah ya, itu sudah mulai memiliki ide bisnis. Kayak gitu. Nah, bagaimana ide tersebut bisa dieksekusi? Dan selanjutnya berulang atau iterasi. Design thinking mengajarkan kita bahwa tidak ada apa-apa kalau gagal, tidak apa-apa kalau gagal. Namun dari kegagalan tersebut kita harus bisa mendapatkan pelajaran atau masukan untuk menyempurnakan ide atau produk. Jadi teman-teman, kita gagal itu, tapi bukan berarti mindsetnya nggak apa-apa lah gagal juga. Nah, itu satu sisi benar, tapi akan menjadi kurang tepat kalau kita gagal, tapi kita nggak belajar. Misalnya kita nggak belajar, oh ini yang salah itu dari apa? Metodenya, pendekatannya, atau apanya. Kayak gitu, nggak apa-apa gagal, tapi ada pembelajaran yang kita dapatkan. Sehingga ketika selanjutnya, kita bisa memperbaiki diri. Kalau dulu secara peribahasa kita tahu ya, jangan sampai kita terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kayak gitu ya, jangan sampai demikian. Makanya kegagalan itu membuat kita belajar. Jadi bukan hanya akhirnya, karena kalau gagal tapi nggak belajar, akhirnya apa? Kita membuang-buang waktu, membuang-buang energi, membuang-buang cost kayak gitu kalau sudah ada operational cost yang kita keluarkan kayak gitu. Tapi dari kegagalan tersebut kita dapat belajar bagaimana sih seharusnya dan sebagainya. Gitu ya, ini 3 prinsip tadi ya tentang design thinking. Nah, sekarang dari design thinking ini ada 5 tahapan. Itu yang pertama dari empati, tentang ini mengerti tentang kebutuhan konsumen,
Kemudian define, kita mendefinisikan, menentukan kebutuhan dan permasalahan konsumen. Kemudian ideasi, kita mencari ide. Kemudian kita membuat prototype, membuat contoh ide atau produk gitu ya. Akhirnya kita coba kita teskan gitu ya, tes kepada konsumen. Dan teman-teman di Google kayak gitu, ini menjadi budaya kerja. Jadi itu menjadi budaya kerja Google yang saya terima gitu ya, infonya. Jadi hari Senin para Google, ya pekerja di Google itu mereka ini nih empati. Mereka melihat konsumen, kebutuhan user Google itu kayak gimana. Jadi kayak gini siklus kerjanya. Hari Senin mereka empati. Hari Selasa mereka define. Mereka mendefinisikan, mereka menentukan kebutuhan dan permasalahan dari konsumen, dari user Google itu sendiri. Nah, ini hari Rabu mereka tuh semuanya gitu ya, mencoba untuk menuangkan berbagai macam ide. Hari Rabu itu mereka membuat berbagai macam ide. Hari Kamis mereka prototyping. Mereka mencoba untuk membuat berbagai macam produk kayak gitu. Jadi hari Jumat mereka tes, mereka uji cobakan. Nah setelah Jumat uji cobakan, kembali lagi ke Senin kan, ya secara biasanya kan Sabtu Minggu libur kayak gitu ya. Kembali lagi ke Senin, mereka kembali lagi ke empati. Dari uji coba yang dilakukan minggu lalu, berarti hari Jumat itu, gimana sih hasilnya? Mereka mulai lagi nih di proses empati. Sehingga akan selalu ada pembaharuan, penyesuaian dari produk gitu yang dihasilkan oleh Google. Salah satunya kayak gitu ini. Jadi design thinking ini menjadi budaya kerja di Google. Mereka empati hari Senin, define hari Selasa, ideasi hari Rabu, kayak gitu, prototype hari Kamis, dan tes juga hari Jumat. Ini merupakan hal yang luar biasa kayak gitu karena konsistensi, komitmen akan apa yang menjadi budaya kerja itu kan luar biasa. Nggak selalu bisa kita pertahankan gitu ya. Konsistensinya yang perlu kita ajungin jempol kayak gitu. Ini tahapan design thinking. Pertama tadi dari empati, kemudian define, ideasi, prototyping, akhirnya kita uji coba, kita tes. Hingga akhirnya, yang barangkali teman-teman, yang tadi kan punya berbagai macam ide bisnis nih, ataupun juga apa yang dipikirkan. Kan design thinking ini kan itu suatu pendekatan gitu ya. Dan itu bisa diaplikasikan dalam berbagai hal, dalam segi bisnis, ketika kita hendak merancang program gitu ya, kalau teman-teman yang masih aktif di kampus, misalnya di lembaga, di organisasi, ketika kita hendak mau meng-create pendekatan sosial project kayak gitu ya. Sehingga ya tadi ketika Kang Fauzi menyampaikan di Petik Mas khususnya, itu juga kita menggunakan di pendekatan apa namanya design thinking ini. Bagaimana kebutuhan, bagaimana permasalahan, ide apa yang bisa kita tuangkan, kayak gitu ya, dan sebagainya. Sehingga design thinking ini harapannya dari segala 10 menit gitu ya, lintasan-lintasan pikiran kita yang mungkin ini acak-acakan kayak gitu ya, tidak jelas gitu. Banyak sekali dalam pikiran kita. Dengan pendekatan design thinking ini, itu bisa menjadi lebih jelas dan juga fokus akhirnya. Dari berbagai macam ide yang terlintas dalam pikiran kita mau fokus kemana loh tujuan kita. Karena nggak bisa kan kalau kata orang Sunda mah ngarawu kusiku kayak gitu ya. Jadi ngarawu kusiku itu kita melakukan berbagai macam hal, idenya besar, gagasannya besar, kita eksekusi berbagai macam hal gitu ya dalam satu waktu, tapi tidak mengukur kapasitas diri, kapasitas tim kayak gitu. Nah itu nggak akan susah. Jadi jangan sampai demikian. Nah, hingga akhirnya dari sini pendekatan design thinking ini harapannya bisa menghasilkan suatu inovasi, suatu hal yang baru, kayak gitu yang itu tentunya bisa menyelesaikan permasalahan. Tadi kan beberapa kali Kang Uji juga menyampaikan tentang social enterprise. Jadi kan teman-teman social enterprise ini wirausaha sosial, kayak gitu ya, wirausaha sosial yang harapannya mencoba berwirausaha untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Nah, social enterprise ini setidaknya ada 3 jenis, 3 pola, 3 bentuk. Ini saya nggak masuk di slide ya, makanya saya jelaskan sedikit. Pertama, ada yang bentuknya itu terintegrasi. Jadi maksudnya tuh ada yang terintegrasi, ada yang beririsan, dan juga ada yang eksternal. Kalau terintegrasi mah masalah sosial dengan usaha sosialnya itu berbarengan sama. Misal kita menemukan masalah sosialnya itu pendidikan kurang di satu daerah. Nah, wirausaha sosial yang kita lakukan, kita melakukan bimbel gratis, pun juga kita funding kepada orang lain. Itu kan masalahnya itu pendidikan, wirausaha sosial yang kita lakukan juga sama pendidikan. Maka itu beriringan, terintegrasi. Ada yang beririsan, maksudnya permasalahannya pendidikan, tapi yang kita coba buat adalah kita menghasilkan suatu produk inovasi, itu misalnya tentang kriya, craft, atau apapun, tapi kita juga memberikan pelatihan, pendidikan, pembinaan, pendampingan kita kepada yang tadi kurang. Nanti produknya kita jual, nah dari omset yang didapat gitu ya, nanti akhirnya lebih kerucutnya ke profit, dari profit ini kita pecah. Ada yang sebagian kita gunakan untuk pengembangan produk, ada untuk operasional tim gitu ya, dan juga untuk bagaimana menyelesaikan masalah sosial. Kayak gitu. Nah, itu beririsan dari masalah sosial dengan produk wirausaha sosial yang kita lakukan. Ada juga yang tidak berhubungan sama sekali. Kayak gitu ya, masalahnya pendidikan,
Tapi produk wirausaha sosial yang kita lakukan misalnya untuk menyelesaikannya, kita bikin desa wisata. Padahal kita ingin menyelesaikan masalah pendidikan. Itu kan tidak berhubungan sama sekali secara langsung. Tapi nanti dari wirausaha tersebut, wirausaha sosial yang dilakukan, profit yang didapatkan ingin menyelesaikan masalah pendidikan. Kayak gitu ya. Jadi ini penting, ini perlu kita pahami nanti untuk gerakan-gerakan. Nah, kalau dulu Kang Fauzi kan menyampaikan juga, ini saya sering mention Kang Fauzi ya, karena kita memang barengan, ada bertiga, yang dulu dari awal Petik Emas, jadi sekarang mulai lebih banyak secara tim, alhamdulillah. Nah, salah satu yang sering kita temukan gitu ya, dulu ketika di kampus mencoba refleksi, kan teman-teman yang dulu kuliah gitu ya, pernah mengadakan program P2M, pengabdian pada masyarakat kayak gitu, ataupun juga KKN, kuliah kerja nyata kayak gitu ya. Nah, ada kalanya dalam program-program tersebut kan himpunan gitu ya, ataupun juga ormawa, organisasi di lembaga kampus kayak gitu ya, padahal beda jurusan, tapi itu kegiatan P2M-nya relatif sama. Saya katakan relatif sama. Misalnya saya dulu di kimia kayak gitu ya, bisa jadi program P2M saya dengan misalnya Kang Tarek nih, Kang Tarek PKN kayak gitu ya, itu ternyata program P2M sama Pak, ada webinar, ada seminar pendidikan untuk guru-guru misalnya, kemudian ada palapak, pajuan layak pakai gitu ya, atau bazar murah gitu ya, pakaian-pakaian untuk di sana masyarakat, kemudian juga kita ngajar ke anak-anak gitu ya, itu kurang lebih konten-konten yang biasanya ada, sama, padahal ternyata background pendidikan kita beda. Saya kimia, Kang Tarek PKN. Jadi makanya dulu kalau di kimia suka ada celotehan, ini tuh pengabdian pada masyarakat, itu pengabdian pada mahasiswa. Karena ternyata ketika kita datang ke satu daerah, satu desa, bukannya, memang ya masyarakat senang gitu ya ketika ada baju murah, apalagi bantuan sembako, kayak gitu, ataupun yang lainnya, mereka senang. Tapi di sisi yang lain, kita dari sana tuh malah menambah jumlah sampah yang dihasilkan, membuat berisik, kayak gitu ya. Kan kadang mahasiswa tuh malam-malam tuh masih suka rapat, gitu, suka ngobrol, atau yang mungkin masih ada yang gitar-gitaran, kayak gitu ya. Yang sebenarnya itu bisa jadi nggak terbiasa di sana kultur kayak gitu. Sehingga tadi pendekatan design thinking ini penting. Karena kita empati melihat bagaimana kondisi di sana. Ini ketika kita create produk, create suatu ide gitu ya, itu sesuai harapannya. Jadi bisa market fit kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, pendekatan design thinking ini bisa membuat gagasan-gagasan yang ada di lintasan pikiran kita itu lebih jelas, lebih fokus. Jadi menghasilkan suatu inovasi. Nah, kita mulai masuk ke satu demi satu tadi tahapan. Kan tahapan pertama itu adalah empati. Empati ini fokus pada manusia. Ini setidaknya bisa kita lakukan dengan observasi, engage, dan juga immerse. Kita bahas lebih lanjut tentang tiga ini nih, observe, engage, dan juga immerse. Nah, observe, ini mengamati. Jadi kita mengamati apa yang dilakukan oleh user atau oleh konsumen kita, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, membantu kalian untuk memahami kebutuhan mereka. Contoh, misalnya di Gform itu ada yang lihat, saya lihat ada yang fashion, gitu ya, fashion muslimah, gitu, atau apa ini di fashion. Nah, misalnya ketika kita ada ide nih fashion, ini tuh sesuai nggak sih dengan kebutuhan? Karena kan maksudnya yang bergerak di dunia fashion nggak hanya kita, banyak juga yang lain, banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah besar kayak gitu. Maka kita mencoba mencari unik kan ya, unik selling point kita apa. Nah, akhirnya untuk bisa ditemukan, kita coba melihat nih, kita mengamati oleh para muslimah kayak gitu yang ada, mereka tuh lebih suka busana muslimah yang seperti apa, mereka tuh lebih suka kerudung yang bagaimana, mereka tuh lebih suka gamis yang seperti apa kayak gitu. Kita mencoba tuh mengamati dari sekitar, gitu ya, orang-orang yang kemungkinan itu menjadi segmen kita, menjadi konsumen kita. Dan itu kalau bisa lebih spesifik secara usia contohnya. Kan misalnya kita membuat fashion untuk milenial, katakanlah kalau secara rentang usia yang kuliahan mungkin sekitar 18 sampai 23 tahun lah yang S1. Nah, tren anak-anak di usia 18 sampai 23 tahun yang muslimah itu kayak gimana sih? Nah, kita coba amati kayak gitu ya. Kita coba pahami mereka tuh inginnya seperti apa dan sebagainya. Karena beda kita ingin membuat produk fashion sama muslimah untuk tadi S1 mahasiswa, tapi yang kita amati misalnya orang tuanya, ibu-ibunya, ya susah juga. Karena bisa jadi habitnya beda. Bukan bisa jadi, pasti habitnya beda. Yang orang tua sukanya mungkin warnanya misalnya kayak gimana, lebih cerah misalnya seperti apa. Misalnya kalau yang ternyata 18 sampai 23 lebih suka warnanya itu yang lebih soft, kayak itu yang lebih elegan atau kayak gimana. Itu kan juga menjadi hal yang penting. Ini observe. Jadi untuk menemukan yang penting dengan cara kita mengamati. Selanjutnya dengan engage, kita terlibat langsung. Ya, ini engage ini terlibat dengan orang secara langsung dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai mereka yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user melalui cerita dan hal yang mereka lakukan. Jadi salah satunya bisa juga dengan kita interview. Jadi kita menanyakan, kita ngobrol, kenapa sih kamu pakai baju warna kayak gitu? Kamu lebih suka baju kayak warna apa sih? Kamu lebih suka yang kayak gimana sih modelnya atau kayak gimana? Ini kita terlibat langsung, ada interaksi dengan user.
kayak gitu ya. Selanjutnya immerse, merasakan langsung. Nah kalau tadi engagement kita seolah menjadi seorang interviewer kayak gitu ya. Nah kalau immerse kita merasakan langsung, kita mencoba merasakan langsung kalau saya pakai kayak gini, saya suka nggak ya? Jadi kalau warnanya kayak gitu, saya suka nggak ya? Nah ini immerse, kita merasakan secara langsung. Jadi setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting bagi kita untuk merasakan langsung pengalaman user. Temukan atau jika perlu ciptakan pengalaman tersebut agar kalian bisa melakukan. Ini nanti kalau dibahasnya customer journey juga. Itu bagaimana perjalanan customer hingga dia menemukan produk kita, atau bagaimana perjalanan customer hingga dia merasakan produk kita. Apakah mereka senang, sedih, kecewa, atau oh ini luar biasa nih, excited kayak gitu dengan produk yang kita lakukan, yang kita hasilkan. Kayaknya kenapa perlu empati ini menjadi penting? Karena sebagai seorang desainer, design thinker, kayak gitu, untuk menghasilkan suatu ide yang sesuai dengan kebutuhan manusia, dengan orang, konsumen, kayak gitu, pun juga nanti produknya harapan kan sesuai, masalah yang kita coba selesaikan itu harus seringkali bukanlah masalah kita sendiri, melainkan masalah sekian banyak orang. Kita mengalami keresahan yang sama. Jadi ketika membuat desain, penting untuk memahami diri mereka dan apa yang penting bagi mereka. Contohnya kan dulu seperti aplikasi-aplikasi ojek online kayak gitu ya, itu kan ingin menyelesaikan masalah. Kan ada kalanya, bukan kalanya, banyak orang-orang yang sering mengeluh, atau mungkin dulu barangkali kita juga, atau orang tua kita gitu ya, ketika mau naik ojek itu kan harus ke pangkalan ojek dulu, kayak gitu ya. Pun juga nanti di pangkalan ojek tuh, banyak lah ya, maksud dinamika, drama-dramanya, kayak gitu. Nah, aplikasi ojek online ini datang nih, mendekatkan ojek ke customer. Sehingga kan customer nggak perlu jalan lagi, nggak perlu kemana-mana. Langsung tinggal via by phone gitu ya, aplikasi, ojeknya yang datang nyamperin kita. Itu kan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah dari sana kan pengembangannya banyak gitu ya, ke makanan, minuman, kemudian ke jasa kebersihan gitu ya, membersihkan ruangan, tempat kayak gitu, hanya jadi banyak, hanya menghasilkan model-model usaha lainnya. Tapi satu intinya menyelesaikan keinginan atau permasalahan dari konsumen, gitu ya. Itu kan banyak dirasakan, bukannya oleh satu dua orang gitu, bukannya oleh saya sendiri gitu. Tapi banyak orang mengalami hal yang sama. Dan itu dilakukan tadi dengan bagaimana kita mengamati, bagaimana kita terlibat, dan juga kita merasakan. Nah, selanjutnya, setelah kita empati, define, kita menentukan permasalahan. Yang tadi ketika define ini, kita harus fokus pada user yang spesifik. Misalnya, yang mau kita sasar usianya di usia berapa tahun. Oh, saya mau bikin produknya buat balita, gitu, bayi di bawah 5 tahun, kayak gitu. Ya sudah, fokusnya di apa nih? Maka di sana produknya gitu. So, saya mau anak SD anak SD kelas berapa? Karena akan beda kecenderungannya SD kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Mungkin kalau 1, 2, 3 bisa relatif lebih sama lah ya, maksudnya karena baru masuk sekolah dasar. Kalau 4, 5, 6 kan kecenderungannya bisa jadi, apalagi kelas 6, kecenderungannya bisa lebih mendekati ke anak SMP. Kayak gitu, dan itu semua perlu kita buktikan dengan tadi, dengan empati. Yang kedua, berdasarkan insight atau kebutuhan-kebutuhan user. Jadi, masukan-masukan yang terima tuh, tadi ketika dalam proses empati, kita olah datanya. Ini kita coba fokuskan creating produknya menjadi seperti apa. Ini define, ideasi. Ini menghasilkan ide yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan. Jadi setelah kita tadi define gitu, menentukan kondisinya seperti ABC dan sebagainya, nah bagaimana nih kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita. Ini saya coba percepat ya. Ini cara menghasilkan idenya pertama dengan brainstorming, membuat mind map, juga membuat sketsa. Jadi kalau brainstorming itu tadi kita ya bertukar pikiran, kita berdiskusi dan sebagainya. Kalau body storming itu tubuh kita merasakan secara langsung. Contoh nih tadi di awal sempat di-mention, kita produsen kursi. Misalnya kita produsen kursi dan meja lah ya. Untuk orang-orang yang kadang-kala ada yang merasakan, saya juga sering merasakan kalau kelamaan di laptop, itu duduk lagi ngerjain sesuatu, pernah nggak sih kita merasakan pegel gitu ya? Aduh, carangkel kalau orang Sunda kayak gitu. Ini ngerasa pegel gitu badan kita tuh. Nah, kita mau coba produk nih, agar orang itu nyaman ketika sedang beraktivitas, sedang bekerja, sedang membuka laptop, sedang ngetik, dan sebagainya. Kira-kira mejanya harus kayak gimana ya? Kira-kira kursinya harus kayak gimana ya? Nah, kita merasakan secara langsung nanti, setelah prototyping kayak gitu, kemudian dites, kita coba secara langsung body storming. Jadi badan kita juga merasakan, oh, misal kalau modelnya kayak gini, 1 jam tuh aman. Kita nggak ngerasa pegal, kita ngasih ngerasa nyaman. Terus bagaimana kalau nanti 3 jam, bagaimana kalau 5 jam, kayak gitu ya. Kan kalau nanti segmennya adalah kerja kantoran atau mahasiswa, bisa jadi kan dari jam 8 sampai jam 6 itu aktivitasnya di laptop, apalagi dengan sekarang kondisi pandemi. Teman-teman bisa jadi kan dari jam 8 memulai perkuliahan, atau barangkali jam 7,
sampai nanti katakanlah 17.30 atau bahkan jam 6, atau mungkin ada yang lanjut malam kayak gitu, itu kan aktivitasnya di depan laptop. Nah, bagaimana tuh supaya bisa lebih nyaman dalam aktivitas demikian? Itu body storming. Jadi badan kita merasakan secara langsung. Hingga akhirnya nanti kalau ada istilah jadi apa? Memori otak, memori otot kayak gitu ya. Jadi itu menjadi memori otot kita. Selanjutnya membuat mind map, itu mah ya kita membuat mapping kayak gitu ya, dari apa yang kita pikirkan, ya tumpahin aja dulu semuanya. Jadi kita kepikiran ini tulisin, nah baru nanti kita coba pendalaman. Kayak gitu ya. Nah, buat sketsa, ada yang membuat sketsa ini salah satunya disebut juga dengan Crazy 8 gitu ya. Kita membuat 8 sketsa gitu ya, 8 sketsa dari bagaimana produk yang hendak kita tawarkan dan sebagainya, itu kita tulis aja. Dan tadi dalam design thinking ini ada nanti istilahnya design thinking, design sprint gitu, LDG gitu ya, lightning decision jam kayak gitu, itu mas salah satu bagian dari sana lah, bagian terpisahkan di design thinking kayak gitu ya. Nah, itu kita membuat sketsa nih. Dan tadi konsepnya apapun yang kita gambar itu bagus. Jadi nggak ada alasan, bukan saya nggak bisa gambar saya nggak bagus kayak gitu ya. Nggak, yang penting kita bisa memahami, bisa menjelaskan. Karena teman-teman nanti pas di prototyping, gitu ya, ini mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan dalam bentuk fisik, dapat berupa catatan post-it yang ditempel di tembok, kita kegiatan role play, objek, atau bahkan storyboard. Ini kemarin saya dihadapkan dengan kondisi yang menarik kayak gitu. Ketika tadi yang bulan Januari itu TFT, itu kan pakai Lego. Jadi kan prototipe itu bikin sesuatu pakai Lego kayak gitu. Nah, ini fasilitator atau coach-nya gitu ya, yang mendampingi kami peserta itu, beliau certified gitu ya. Beliau mengikuti sertifikasinya itu di Singapura, dan teman-teman tahu nggak untuk sertifikasi Lego Lego itu kan ada beberapa juga, ada yang kalau nggak salah ada 3 ya. Terus, tentang Lego itu yang buat prototipe ada 3 sertifikasi. Nah, beliau baru ikutan 1 gitu ya di Singapura itu juga. Tahu nggak berapa biaya untuk mengikuti sertifikasinya? Ada yang mau nebak? Halo? Halo Kang. Ada yang menebak ya kira-kira berapa biaya sertifikasi untuk Lego itu? Prototype di design thinking atau design sprint? Berapa menurut Tarik? Menurut Tare, kalau Tare nggak jawab Lego tahu kayak kan ya Lego ya? iya. Nah. Itu dari Teh Putri 5 juta katanya Kang. Oh, ada di kolom chat ya, 5 juta. Kang Ada yang lebih Ahmad tinggi? 15. Siap. Ada yang berani lebih tinggi? Ada yang berani lebih Ahmad tinggi. 15 juta, 15 juta. Kata pasarnya langsung nanya. Siap. Ada yang lebih tinggi teman-teman? Kalau tidak, kita ketok palu. Iya, kayak dilelang. Jadi untuk itu Lego ya, itu baru 1 dari 3 sertifikasi yang ada. Itu nominalnya 30 juta, teman-teman. 30 juta. Kata beliau, beliau kan ikut lembaga juga gitu. Ya saya ketika waktu itu disuruh untuk ikut sertifikasi di Singapura, 30 juta, ya saya ikut aja. Kenapa? Karena dibayarin. Siapa yang nolak kayak gitu ya? Udah berangkat ke Singapura, dibayarin lagi. Akhirnya kita juga certified gitu ya dengan itu spesifik untuk Lego kayak gitu, teman-teman. Nah, ada yang menarik dari beliau sampaikan. Jadi misalnya tuh apa ya? Yang dekat. Mohon izin ya, ini karena jadi mainan bayi ini teman-teman, ada yang biasa dipakai sama bayi ini, apa nih namanya? Yang bisa suka digigit-gigit sama bayi ya. Misalkan ini kayak jagung nih, yang dipegang. Nah, kata beliau ya, kata coach itu, kata fasilitator, apapun ini bisa menjelaskan. Saya ini, beliau, ya katakanlah ini nih. Apa ya, tuter kayak gitu ya. Yang suka digigit. Ini saya bisa menjelaskan, teman-teman, ini adalah mobil. Padahal kan tadi secara gambar ini adalah jagung nih. Jagung kan? Tapi saya bisa mendeskripsikan ini adalah mobil. Jadi dari sini, bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain supaya ini adalah mobil. Ini merupakan mobil masa depan. Jadi orang lain bisa masuk di sini, jadi seorang kayak naik tunggangan hewan kayak gitu ya. Nanti mereka bisa ini merupakan bagian depannya misalnya. Jadi intinya adalah apapun yang nanti kita buat prototype, itu kita harus bisa mendeskripsikan imajinasi kita main di sana. Itu nanti kalau workshop ya, itu ya kalau workshop, ini saya juga baru pertama kali itu workshop, soalnya juga pakai Lego. Dan Legonya juga itu bukan, ya mungkin kalau beli Lego gitu ya, buat anak-anak, mungkin kisaran puluhan ribu atau ratusan ribu lah ya. Itu mah Legonya juga luar biasa, 1 setnya 10 juta waktu itu. Dan beliau bawa 3 set, khusus untuk agenda pelatihan. Mereka baru beli. Jadi merasa ini juga ya, selaku peserta. Dan yang menariknya juga, ini saya cerita sedikit. Kemarin itu kan kita bikin prototype, gitu. Itu dikumpulin banyak orang lah. Ada
9 kelompok atau 12-13 kelompok gitu ya. Semua bikin masing-masing, ada yang ingin menyelesaikan ini, misalnya itu seterusnya. Nah, yang lucu dan menariknya adalah ada door prize seperti tadi Kang Tarik sampaikan. Gitu ya. Kalau Tarik kan menyampaikan door prize itu dari panitia ya, dari penyelenggara ada door prize. Ini enggak. Teman door prize dari siapa? Door prize dari peserta. Jadi peserta itu karena kegiatan itu luar biasa menarik, cakupan juga sejabar kayak gitu ya. Saya ketemu orang-orang yang luar biasa, expert di bidangnya masing-masing, ada yang sebagai dokter spesialis, ada yang pegawai BUMN udah expert, ada yang sebagai secara manajemen itu middle up kayak gitu ya. Oh, luar biasa lah. Ini mah yang ngasih door prize itu siapa? Peserta. Ini ada donatur kita dari peserta, ini di juara 1 nanti. Kalau kami biasanya, kata si fasilitator, kalau kami biasanya ngisi itu, paling ya mungkin door prize-nya itu makanan-makanan ringan, kayak gitu, cemilan kayak gitu, cemilan 10, kayak gitu ya. Ini mah ternyata jadi uang. Donaturnya apa? Juara 1 dapat 1,5 juta ya. Juara 2 dapat 1 juta, juara 3 dapat 500.000. Berarti si peserta itu nyumbang 3 juta dalam kegiatan tersebut. Ini luar biasa, pengalaman menarik sih. Ini peserta, nggak dimention juga sih siapa orangnya gitu ya. Ini mah hamba Allah kayak gitu yang luar biasa ingin berbagi kepada kita. Udah tuh, intinya kita bikin kayak gitu. Dan tadi salah satu mindsetnya, apapun yang kita buat, misalnya ini kayak tadi jagung sebenarnya mah, tapi kita bisa menginterpretasi menjadi apapun. Jadi teman-teman nanti ketika membuat prototipe, apapun, misalnya tuh Kang, saya mah ini ngegambar itu sebenarnya mah, misalnya itu apa ya? Pensil. Ini ballpoint nih. Ini ballpoint ya, ini mereknya. Gini aja baliknya. Ini ballpoint. Tapi saya bisa ngeliat, ini tuh roket loh. Ini tuh roket yang saya diluncurkan. Nanti kalau saya track gitu ya, maka ini bisa langsung meluncur roketnya. Jadi intinya memang berimajinasinya luar biasa keren. Ini prinsip yang harus kita lakukan yang dalam prototyping. Kayak gitu ya. Karena harus bisa menginterpretasikan, menjelaskan. Kayak gitu ya. Ya kalau yang tadi malam singkat cerita, kelompok saya yang dapat kayak gitu juara 1-nya. Kayak gitu. Jadi ikut kegiatan, dibayarin, pulangnya dapat uang 1,5 juta. Meskipun dibagi-bagi kelompok ya alhamdulillah, cukuplah buat ngebaso kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman, ini prototipe ya. Ini penting kita membuat prototipe dari apa yang telah kita gagas idenya. Nah, setelah buat prototipe, itu nggak berhenti. Tapi apa? Ya kita perlu uji cobakan. Ya perlu kita tes, ini tuh market fit nggak sih, sesuai nggak sih dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tahapan tes ini adalah peluang untuk memperbaiki solusi kita untuk menjadi lebih baik, yang mana tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dalam uji coba itu nggak hanya sekali. Kita uji coba, udah enggak, punya hasil saya mah kayak gitu, enggak. Tapi kita open mind gitu ya. Kita terbuka. Oh, dari insight dari konsumen setelah kita uji coba kan kayak gini loh. Seharusnya tampilannya lebih menarik, warnanya harus lebih kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu kita kembali lagi, kita empati, define lagi, ide lagi gitu ya. Karena setelah dicobakan itu bisa jadi kita berulang di iterasi ya namanya. Berulang, bisa jadi kita berulang di tahap ide, bisa jadi kita berulang di tahap define, bisa jadi kita berulang di tahap prototype. Jadi design thinking ini merupakan kegiatan yang tidak berhenti. Kayak gitu ya. Sehingga akhirnya kita mencoba menghasilkan produk yang lebih baik setiap waktunya. Gitu, dan kayaknya nggak akan berhenti kayak gitu. Makanya kayak tadi Google dari Senin sampai Jumat aktivitasnya kan kayak gitu. Dan itu menghasilkan suatu inovasi yang baru. Ini coba. Akhirnya kenapa perlu melakukan tes? Karena memperbaiki prototipe dan solusi yang pertama, yang kedua mempelajari user lebih dalam, yang ketiga mengetes dan memperbaiki pernyataan dari masalah. Gitu ya. Nah, tadi teman-teman sebagai penutup, tahapan di atas itu tidak harus berurutan, tapi dapat dilakukan secara simultan dan juga dapat dilakukan secara berulang. Pengulangan adalah yang sangat mendasar dalam design thinking, atau dalam kata lain biasa kita sebut sebagai jadi itu penting ya, kan tadi juga berjanji empati, eksperimental juga berulang, sehingga itu merupakan suatu ya. Dengan tadi sebenarnya sebenarnya itu ada materi khusus, itu juga baru saya dapetin 2 minggu yang lalu juga, ada PV dan juga CV. PV itu product validation, CV itu customer validation. Jadi itu juga ada tahapan menarik, tapi ini untuk awalan teman-teman di agenda webinar kita pagi hari ini yang selenggara Mas Brilliant Foundation juga komunitas B3, ini mengenai ide. Nanti insya Allah kedepannya juga akan ada kegiatan-kegiatan sharing lainnya lah ya. Mungkin bisa tentang product validation, customer validation, agile, konsep, dan sebagainya itu nanti kita coba rembukan lah ya dengan tim, berdasarkan insight juga yang teman-teman berikan dalam kegiatan kali ini. Itu teman-teman yang barangkali bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, kita diskusi saja lebih lanjutnya.
dikembalikan kepada Kang Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Kang Ahid. Pemateriannya Masya Allah membuat kita lebih mencintai keinginan customer daripada daripada produser ya atau produsen kita ya. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Kang Kiki nih Masya Allah. Kang Kiki Mustaqim. Kang Kiki bertanya, bagaimana cara memilih bisnis yang memang merupakan fashion atau menjadikan fashion menjadi bisnis. Kang Kiki, Assalamualaikum Kang. Barangkali Kang mau menyampaikan langsung. Waalaikumsalam. Kan udah di chat. Mungkin ini ya bertanya, sebenarnya banyak hal juga mengenai bisnis di awal yang mungkin jadi problem ya. Di antaranya sebenarnya mental ya. Mental bisnis juga itu kan perlu untuk dipupuk seperti yang disampaikan oleh Ahid tadi kan, big why itu kan mungkin terpaksa atau apa. Padahal walaupun dalam kondisi tidak terpaksa pun bisnis itu memang harus menjadi bagian dari seorang muslim ya, kalau dia mencontoh daripada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan dalam aktivitasnya itu ada yang berhubungan dengan bisnis seperti itu. Nah, jadi kadangkala kan kita belum menemukan tuh, maksudnya saya mau coba ini, mau coba itu, sampai yang mungkin masih berputar-putar di percobaan-percobaan itu sampai belum menemukan seharusnya saya menggeluti bisnis apa gitu. Nah, mungkin itu ini ya pertanyaannya menjurus saya harus kemana gitu, fokus ke apa. Dan juga tadi kan ada berbagai penjelasan, misalkan ya oke, bisnisnya secara sosial bagus, tapi kalau nggak untung gimana gitu, masa mau dijalankan juga kan bisnis nggak untung gitu. Namanya bisnis kan harus menghasilkan keuntungan kan, beda dengan sifatnya ya misalkan itu sosial atau infak bahkan atau sumbangan ya. Kalau sumbangan nggak untung rugi ya wajar gitu. Tapi kalau bisnis kan kalau nggak untung harus dikaji lagi ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jazakallah khair Ustaz, Kang Kiki. Mangga Kang Ahid untuk memberikan respon. Baik, siap. Nuhun Kang Kiki. Yang memang kita sharing ya Kang. Dan saya juga sering belajar dari Kang Kiki. Ya memang tadi betul ya, maksudnya terkait kan bisnis yang enak itu passion kita juga terakomodir di sana. Karena ketika kita berbisnis dari passion, misalnya kita enjoy itu hobi kita kayak gitu, apalagi beruang. Yang maksud kita berpenghasilan di sana. Itu kan hal yang menarik yang tentunya kita juga nantikan, inginkan kayak gitu. Tapi ada kalanya juga kita dalam berbisnis harus siap. Passion saya misalnya tuh SMA seringnya misalnya tuh sering ketemu orang, ngomong gitu ya, berjejaring. Oh, berarti bisa jadi cocok jadi marketer. Kita membangun kemitraan kayak gitu ya untuk closing, dealing program dan sebagainya. Tapi kan ada suatu momen juga kita dihadapkan dengan tantangan nggak sesuai dengan passion. Nah, kita juga harus perlu penyesuaian. Itu memang menjadi hal yang penting dan didasari. Nah, tadi benar juga Kang Kiki dan teman-teman bahwa namanya juga ini social enterprise. Dan sebenarnya social enterprise itu menjadi salah satu, tidak menjadi bahasan utama kita sebenarnya, karena bisnis secara umum, tapi kami di PT Kemas memang bentuknya social enterprise. Dan enterprise ini tentu harus berpenghasilan. Kalau ternyata tidak menghasilkan, tidak berpenghasilan, tidak profitable, berarti tadi kita evaluasi apa yang salah. Kayak gitu ya. Bisa jadi kan penyesuaian, pivot, kita pergantian. Pivot itu kan bisa berbagai hal. Bisa bisnis modelnya yang berubah, berarti yang awalnya tadi pemberdayaan, misalnya, ternyata nggak pemberdayaan akhirnya. Bisa jadi operasional model yang berubah, model beroperasi yang berbeda. Kayak gitu, itu penting. Nah, saya ingin mencoba share sedikit tentang bagaimana akhirnya, ini secara teori ya, ini secara teori yang kemarin saya dapatkan, ketika kita mau secara tentang waktu. Ini sudah mulai muncul? Ada Kang, ada. Siap. Ini saya mau di slide ini ya.
Ini materi tentang customer validation. Sebenarnya ketiga ya, karena di awal itu harusnya product validation dulu. Tapi di sini teman-teman CV ini adalah customer validation, CV ini product validation. Nah, jadi dalam customer validation setidaknya ini kita dalam waktu 2 pekan. Kayak gitu ya. Jadi kita memvalidasi segmen kita nih tentang yang akan kita buat, ini maksimal itu 2 pekan. Kayak gitu. Jadi selama 2 minggu ini kita coba untuk memvalidasi konsumen kita. Jadi ini sesuai nggak sih konsumen kita tuh tadi ya dengan empati, ini bagaimana kondisi mereka dan sebagainya. Sebenarnya ada tahapan-tahapan di sini juga. Tapi ini mah, nah ini kembali juga nih, product development process. Jadi pertama itu, ini terlihat jelas nih, bentar. Jadi pertama design thinking, design sprint, ya Scrum, gitu ya. Ya continued improvement. Nah, dalam design thinking ini kita belum punya bisnis model nih, ini no business model. Jadi kita lakuin aja dulu. Kita belum punya bisnis model yang sudah sudah kita buat, kita rancang lebih, kita sudah validasi. Ini mah kita lanjutin aja dulu. Nah, setelah ini berjalan, sering berjalannya waktu kayak gitu, design sprint. Jadi kita sudah mulai eksekusi kayak gitu. Nah, ini kita punya bisnis model, tapi belum tervalidasi. Gitu ya, unvalidated gitu ya, belum tervalidasi. Akhirnya setelah sering berjalannya waktu, kita akhirnya punya bisnis model yang tervalidasi. Kayak ini juga ada tuh ya kan, dari tes, empati, define, ideasi, prototype juga tes kayak gitu ya. Yang di sini ya eksperimen, test, learn kayak gitu ya. Mapping, design, sketch, prototype, test. Ini mungkin lebih detailnya di momen yang lain gitu ya. Tapi tadi di awal itu kita bisa jadi nggak punya bisnis model dulu. Yang penting kita bergerak aja, nggak masalah. Dan berpenghasilan tentunya. Jadi apa namanya? Ya cash flow. Cash flow kitanya aman dulu. Gitu ya. Nah, tadi kembali lagi ke sini, dalam secara tentang waktu, kayak gitu ya, untuk monitoring, review, and evaluation, itu untuk customer validation-nya kita di 2 pekan. Nah, baru setelah itu untuk product validation, itu maksimal di 12 pekan. Dan di 12 pekan ini bukan berarti kita nggak ada perubahan, bisa jadi ada perubahan. Kita coba misalnya 4 pekan pertama nih, udah kita dapat berbagai macam insight, ataupun mungkin review, kayak gitu, atau ulasan kalau misalnya di aplikasi, kayak gitu ya, atau di marketplace, ada ulasan-ulasan ini dari konsumen kita. Bisa jadi di pekan kelima kita mulai ada perubahan. Bisa jadi nanti juga di pekan ke-9 ada perubahan. Yang jelas harapannya, idealnya ya, setelah 12 pekan kita menghasilkan produk yang tervalidasi. Jadi inilah produknya, secara kemasannya kayak gini, tampilannya kayak gini, dan sebagainya. Jadi ini kalau secara teori ya, secara teorinya kayak gitu. Jadi kayak gitu Kang Kiki, dan memang kalau bisnis sosial juga bahkan kalau tidak menghasilkan, ya kita perlu dievaluasi apa nih yang nggak sesuai. Karena tadi social enterprise itu kan enterprise, itu yang maksudnya harus menghasilkan, kitanya juga harus bisa hidup di sana. Karena kalau hanya mengedepankan sosial, bisa jadi itu mah social project, social movement, kayak gitu. Kayak gitu barangkali Kang Kiki. Siap. Siap. Terima kasih Kang Kiki pertanyaannya. Barangkali ada tanggapan dulu di Kang Kiki atau sudah cukup Kang? Boleh kalau dikasih waktu. Boleh, ini belum ada pertanyaan lagi soalnya dari yang lain juga. Mangga Kang. Tadi mengenai maksud, ya itu udah bagus ya maksudnya social enterprise. Cuman ya tadi maksudnya konteksnya bukan yang sedang digeluti oleh AHID, gitu. Maksudnya yang oleh orang-orang yang maksudnya orang pure business kan, orang yang pure business kan ada seolah ya gitu, semacam seperti ini nih. Orang melakukan usaha bisnis, usaha lah kalau belum sampai pada tahap bisnis misalkan masih usaha kecil-kecilan, tapi di sisi lain dia melakukan seperti membagi misalkan atau memurahkan harga daripada produknya dengan alasan misalkan sosial tadi, misalkan Jumat Berkah misalkan yang dari 10.000 bisa jadi 5.000, itu kan sebenarnya menjadi bertolak belakang daripada fungsi yang awalnya bisnis memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, tapi Jumat Berkah tujuannya kan mendapatkan pahala bukan mendapatkan keuntungan. Nah, sifatnya kurang lebih seperti itu mungkin problem yang terjadi gitu. Sedangkan kan orang Indonesia itu umumnya memang suka berbagi gitu ya. Suka berbagi, artinya malah cenderung lebih mudah berbagi ketimbang membeli. Jadi kalau orang minta-minta itu lebih mudah dikasih ketimbang membeli produk.
Itu kalau yang saya perhatikan, saya nggak tahu kalau kondisi yang eh, di apa di lapangan saja. Ya mungkin itu boleh. Tapi terima kasih. Siap. Izin menanggapi sedikit, Kang Tarek. Iya langsung Kang, mangga. Ya betul Kang, memang kan secara penelitian juga Pak Kang Fauzi, kalau nggak salah kita kedua atau ketiga gitu ya. Maksudnya negara terdermawan Indonesia itu. Secara penelitian global tuh antar negara bahwa Indonesia itu kedua atau ketiga terdermawan gitu ya. Sehingga memang lebih mudah berbagi. Makanya kan ya kalau untuk donasi kayak gitu ya, lebih mudah tergerak orang Indonesia itu. Itu hal yang satu benar lah. Nah, kalau tadi misalnya konteks bisnis dan juga amal, kan kita bisa membedakan. Oh, ini mah saya mau bisnis, saya mencari keuntungan. Kalau beramal mah saya mencari pahala. Kayak gitu kan ya. Itu mah kembali ke masing-masing kitanya. Dan kalau tadi untuk awalan, sebenarnya untuk yang mengawal merintis ya. Jadi bisa juga teman-teman jadi, oh ini ribet banget nih, banyak sekali teori yang menjelibat kayak gitu dan sebagainya. Enggak. Jadi kalau dalam tahapan, yang penting tuh apa? Pemasaran dulu aja. Jadi kalau kita ngawalin, pemasaran dulu, marketing dulu, produk kita itu terjual atau enggak. Baru nanti kita perapihan sistem gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang penting kita cash flow-nya aman dulu. Kayak gitu. Dan tadi, selain social enterprise, itu mah wira sosial. Ada juga kalau mindsetnya kita corporate, ada yang namanya kan CSR. CSR mah udah pada tahu lah ya, corporate social responsibility. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sekitar. Makanya kan kita lembaga-lembaga filantropi ataupun yang lainnya kadang suka mengakses CSR perusahaan. Tapi ada juga yang namanya CSV. Itu corporate social value. Jadi perusahaan yang memang nilai-nilai itu nilai-nilai sosial, jiwa-jiwa sosial. Itu juga adalah. Nanti kalau dulu waktu saya dan Kang Fauzi ikutan program ACSE, Active Citizen Social Enterprise, gitu yang tadi juga di CV disampaikan, itu ada tuh CSV itu di mana, CSR itu di mana, pure business kan jelas ya, itu pasti bakal di pojok kayak gitu ya. Social Enterprise juga di mana, akhirnya yang paling pojok paling kanan, yang paling kiri itu pure business, yang paling kanan itu social movement. Kayak gitu itu pasti yang di pojok. Nah, di tengah-tengahnya tadi ada CSV, CSR, sama Social Enterprise atau SE. Kayak gitu. Nanti mungkin tadi kembali di momen lebih lanjut, kita coba lebih detail insya Allah mudah-mudahan. Oke. Hatur nuhun, syukron Kang Ahid dan juga Kang Kiki sudah membawakan permasalahan atau topik ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Septiani Puspita. Izin bertanya, atau boleh Teh Septi mau menyampaikan langsung? Atau mau dibacain? Kayaknya dibacain nih. Oh, mangga. Ya boleh Kang, boleh. Mangga. Ya Kang, izin bertanya, bagaimana gitu bagaimana caranya mengatasi ketakutan dalam berbisnis? Sering banget gitu, bahkan banyak orang yang merasa ketakutan gitu sebelum berbisnisnya udah takut nanti rugi, takut apa sih tim kerja kita itu nggak benar kerjanya. Terus lagi kalau misalnya kita udah dapat pekerjaan, kita mau mulai bisnis tuh takut nanti pekerjaan utama kita tuh nggak terjalankan gitu. Dan lain-lain lah, jadi udah overthinking duluan gitu. Gimana Kang cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, mangga Kang Ahid. Ini kayaknya jadi sesi pertanyaan terakhir Kang, soalnya waktunya terbatas. Oke, siap. Ternuhun. Iya, ternuhun juga Teh Septi atas pertanyaannya. Ini menarik nih. Karena kayaknya nggak hanya di bisnis ya. Kayaknya ketika kita mau mulai hal yang baru, suka ada ketakutan, keraguan, kekhawatiran, apapun itu. Ya deh. Tapi dalam konteks sekarang spesifiknya dalam berbisnis. Jadi teman-teman, memang ini ya, saya pribadi itu penganut persepsinya kayak gini. Seseorang itu bukan takut atau sulit dalam memilih. Menurut saya pribadi memilih itu gampang. Tapi orang yang lebih dikhawatirkan oleh orang adalah bertahan pada pilihan. Kayak gitu. Misalnya teman-teman mau memilih jurusan apa nih? Pilih mah gampang. Misalnya kalau dulu kita daftar kampus gitu ya, SNMPTN atau SBMPTN, kan tinggal klik aja. Kita tinggal klik di websitenya gitu, itu gampang klik kan. Tapi yang lebih menjadi pertimbangan kita adalah kita bisa nggak sih bertahan pada pilihan tersebut, sehingga itu menjadi pertimbangan tambahan, oke, dalam proses memilih. Itu pertama. Yang kedua, terkait overthinking, pun juga kekhawatiran tersebut, saya rasa kalau kita nggak move up, gitu ya,
nggak move on dari sana, nggak bergerak, ya itu akan selalu muncul. Jadi yang harus dilakukan, ya lakuin aja dulu, take action gitu. Karena kan teori-teori yang sering disampaikan oleh para motivator, trainer kayak gitu ya, tidak akan ada langkah ke 1000 kalau tidak diawali di langkah pertama. Dan langkah pertama itu memiliki energi yang lebih besar dibandingkan langkah-langkah selanjutnya. Kalau teman-teman yang di MIPA gitu, contohnya di kimia, fisika kita belajar tentang bagaimana syarat terjadinya suatu reaksi, itu kan apa? Energi aktivasinya terlewati. Bukan berarti setelah energi aktivasi dilewati nggak ada energi, enggak. Energinya masih ada, kan kurvanya juga kayak gitu kan, kayak gitu ya. Seperti gunung kayak gitu, kan masih ada energinya. Cuma memang yang lebih susah itu mencapai energi aktivasinya. Ketika energi aktivasi sudah nyampe kayak gitu ya ke bawahnya mah lebih landai, energinya lebih mudah. Jadi tadi tes septi, suggest dari saya pribadi adalah dilakukan aja dulu. Tes septi tadi sudah punya ide apa, gitu ya. Kalau bisa dilakukan sendiri, lakuin aja sendiri. Kalau ternyata permasalahannya perlu ada tim, cari tim, kayak gitu ya. Cari tim yang bisa diajak kayak gitu ya. Setidaknya bisa berbagi keresahan, berbagi kekhawatiran, berbagi ketakutan, kayak gitu ya. Kalau dirasa perlu ada tim, berarti kan coba cari orang untuk bisa bareng gerak-gerak, bareng-bareng gerak. Nah, kalau bisa sendiri ya udah lakuin aja. Nanti dari sana setelah kita aksi, maka kita bisa mengevaluasi apa nih yang salah, apa nih yang kurang kayak gitu ya. Makanya kalau kita belum melakukan sesuatu mah ketika ada peluang pasti di sana lagi khawatirnya. Terus saya tuh takut gagal dan sebagainya. Nggak gerak-gerak akhirnya, masih di sana berkutatnya. Ya kalau kita misalnya dalam Islam gitu diajarkan ya Allah kan menguji kita dalam kondisi yang terendah kita. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita di posisi-posisi tersebut. Misalnya kalau kita belum lewat di sana, ya Allah akan datang ke sana, ada peluang nih, Allah datangkan peluang. Tapi posisi kita masih takut khawatir dengan itu, jadi nggak gerak-gerak. Sebulan kemudian lagi peluang, karena kita nggak nyoba kemarin, akhirnya kita juga masih sama berkutatnya. Terus saya takut, saya khawatir rugi, khawatir sebagainya. Karena teman-teman dalam berdagang, bisnis, gitu ya, berusaha, untung rugi itu suatu keniscayaan. Kalau pengen untung terus, nggak mungkin. Kalau pengen rugi terus apalagi? Pasti untung rugi itu selalu ada. Karena kalau berniaga yang tidak akan merugikan, itu adalah berniaga dengan Allah. Al-Quran surat As-Saff ayat 10, nanti bisa coba dicek. Kayak gitu. Jadi niat. Nah, why? Why juga penting. Tadi Kang Kiki kan menyampaikan ya, bahwa ya seperti bagaimana Rasul mencontohkan dan menyampaikan kepada kita, bahwa dalam berwirausaha, dalam berbisnis itu, 9 pintu rezeki kan yang Allah bukakan. Kayak gitu. Dari 10 pintu rezeki, 9 pintu rezekinya dalam berbisnis. Kita berwirausaha. Kayak gitu Teh Septia nih. Jadi kalau sudah ada ide, eksekusi, kita runutkan tadi step by step-nya apa dulu yang harus saya lakukan. Lakuin aja dulu. Kayak gitu ya. Kalau langsung mau invest gitu ya ada yang dari terjangkau kita. Ada yang dinamakan MVP, Minimum Viable Product. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya harus injek tuh investasi 10 juta contoh, atau 1 juta. Tapi kita baru ada 100.000, ya udah 100.000 aja dulu. Nah dari 100.000 itu bisa jadi apa? Kita harus punya MVP. Minimumnya, standar minimumnya si uang itu harus jadi apa? Agar bisa muter kayak gitu. Minimum viable product. Kayak gitu barangkali Teh Septi. Baik Kang, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang. Siap, sami-sami. Oke. Beberapa orang juga mengatakan ketakutan itu hadir ketika kita nggak tahu ya. Kita bakal takut kalau misalnya di depan itu apakah ada rintangan atau enggak. Tapi kalau misalnya udah tahu rintangannya apa, biasanya nggak takut tuh. Dan setelah kita belajar di webinar ini, insya Allah ketakutannya berkurang bahkan hilang ya, Septi ya. Insya Allah ya. Atau bahkan tadi juga kata Kang Ahid kan dikasih tahu webinar ini mudah-mudahan ya Kang ya berkelanjutan. Jadi nanti bakal kita belajar bareng, kita tumbuh bareng sehingga ide-ide bisnis yang mungkin ada di pikiran kita masing-masing bisa kita aplikasikan dengan sebaik mungkin. Oke, sangat insightful sekali ya pematerian kita hari ini, sangat banyak sekali wawasan yang kita dapatkan hari ini. Sayangnya pematerian harus sudah ditutup, tetapi sebelum pematerian ditutup, Kang Ahid boleh menyampaikan lagi Kang, ini dikuras terus nih Kang Ahid nih. Closing statement Kang. Mangga Kang. Ya baik teman-teman, sebagai closing statement-nya apa ya? Ya, jadi dalam terima kasih atas kehadirannya, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita bersama. Saya dan tim juga masih belajar, gitu ya, sehingga sangat membuka peluang kolaborasi yang luar biasa ke depannya.
hari ini kita bertindak sebagai peserta dan penyelenggara, gitu ya. Bisa jadi besok depan kita sebagai mitra, kayak gitu. Dan itu sangat terbuka peluangnya, karena era sekarang itu bukan hanya era kompetitor, era kompetisi kayak gitu ya, tapi era kolaborasi. Saya punya apa, Anda punya apa, yuk kita bareng-bareng coba lakuin. Kayak gitu, hingga berdaya dampak maksimal. Itu intinya tetap semangat. Nanti kalau yang teman-teman sudah masuk grup yang di grup, nanti juga akan tertarik menyampaikan lah ya untuk aktivasi grup dan agenda ke depannya. Intinya tetap semangat. Dari saya pribadi mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Feel free gitu ya tuh share apapun gitu ya di grup dan sebagainya. Turnuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Kang Ahid atas pematerian yang telah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan ini ya, apa namanya, sertifikat untuk Kang Ahid. Mangga kepada operator. Ya, emang biasanya kayak gini Kang kalau webinar online, sertifikatnya diperlihatkan ke di share screen ya Kang ya. Mantap. Saya bacakan aja. Terima kasih kepada Kang Ahid atas ilmu yang telah dibagikan pada kegiatan webinar Technopreneur Volume 1 ini dengan tema Creating Business Ideas Based on People's Needs. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, Kang. Turnuhun. Siap Kang. Oke, Kang Teteh, teman-teman semua, tolong jangan dulu keluar karena ada beberapa agenda. Yang pertama, agendanya adalah pengisian link feedback. Karena di link feedback tersebut nanti Kang Teteh dan teman-teman dimohon untuk mengisi kira-kira materi-materi apa yang akan Kang Teteh butuhkan untuk kedepannya, karena insya Allah webinar Technopreneur ini akan kita lanjutkan dan nanti mungkin akan menambah lagi ya funnelingnya dari beberapa customer yang akan masuk yang baru gitu. Tapi harapannya Akang Teteh yang berada di sini juga kita terus terlibat gitu ya dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Maka sebagai salah satu cara untuk empathize gitu ya, kita mau apa namanya ngecek nih kebutuhan Akang Teteh seperti apa sehingga nanti bisa diperhatikan dengan sangat baik sehingga nanti webinarnya akan terlaksana baik juga, lebih baik di masa yang akan datang di webinar selanjutnya gitu ya. Saya akan share linknya atau Teh Risti boleh di iniin. Akan saya kasih waktu 3 menit deh ya, 3 menit dia cukup untuk diinin. Nanti setelah 3 menit ini ya Kang Teteh mohon bertahan karena nanti akan disampaikan siapa yang menjadi pemenang pemenang door prize-nya, dan setelah itu nanti kita akan foto bareng. Seperti itu ya Kang Teteh. Jadi mohon bertahan setelah mengisi feedback untuk balik lagi ke sini. Silakan Teh Risti. Nah, Teh Risti udah. Saya kasih waktu 3 menit ya, Kang Teteh sekalian. Silakan.
Ya, terpantau ini ada 10 respon ya. Oh, nambah lagi 11 ya, 11 respon. Jadi silakan Akang Teteh bagi yang masih belum memberikan respon atau mungkin masih OTW ya. Karena pertanyaan terbuka jadi memang memerlukan deskripsi, silakan untuk diisi. Akang Teteh barangkali ada yang ingin memberikan support untuk aktivitas webinar ini, silakan untuk dukung kegiatan Batik Emas dengan donasi terbaik di Bank BCA sebagaimana terlampir ya di dalam share screen yang ada. Oke, terima kasih Akang Teteh atas responnya. Selanjutnya adalah penjelasan atau pengumuman yang menjadi pemenang dalam door prize webinar Teknopreneur yang pertama ini yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Ghazali. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam, Kang Tarik. Oke, Sudah siap Kang Ahmad? ya siap, udah siap. Ini ada Oh. beberapa pemenang yang memenangkan door prize pada acara hari ini. Oke, siap-siap ya. Saya izin share screen Boleh, boleh. biar Mangga. agak ada sensasinya gitu lah. Oke, ini ada beberapa pemenang dengan kategori dia aktif bertanya, kemudian yang sudah meng-SG-kan di Instagram. Mungkin yang merasa, udah saya tenang, udah tenang, pasti menang kayak gitu. Oke, yang pertama ada Kang Kiki Mustaqim. Kemudian yang kedua ada Teh Septiani Puspita. Kemudian yang ketiga ada Teh Elita Khairunisa. Dan yang terakhir Teh Habibah. Oke, barakallah untuk keempat para pemenang pada kegiatan Teknopreneur hari ini. Barakallah untuk semua, nanti mungkin bisa hubungi Kang Tarek ya, selaku admin. Oke, awalnya mau ngarahin ke Kang Ahmad aja karena Kang Ahmad yang udah ngisi chat di grup ya. Boleh. Yang penting admin. Boleh. Oke, selamat untuk Kang Kiki Mustaqim, Teh Septiani Puspita, Teh Elita Herunisa, dan Teh Habibah atas hadiahnya. Akang Teteh yang lain jangan khawatir, ada webinar selanjutnya yang insya Allah akan ada surprise juga mudah-mudahan ya. Jadi berharapnya kita bukan hanya sebagai peserta webinar biasa saja gitu ya, tetapi ini menjadi komunitas bisnis, komunitas kolaborasi yang bertahan seterusnya karena peluang bisnis itu kan sangat dinamis ya, sehingga kita bisa menyambung kolaborasi terus-menerus nanti insya Allah di grup yang sudah ada di grup WhatsApp ya. Nanti kalau misalnya ada yang ada hambatan belum masuk grup WhatsApp terus-terusnya, nanti bisa hubungi panitia yang ada aja ya, kayak gitu. Oke, sudah selesai pematerian atau sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih Akang Teteh atas pertemuannya. Kita akan tutup dengan doa ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, di akhir kita akan foto bersama. Kang Teteh silakan untuk menyiapkan sebaik mungkin ya penampilannya. Kalau yang memungkinkan on cam sangat diantos. Enggak. Kang Indra juga nih. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam. Kang Indra itu lagi di luar ya Kang ya? Lagi di kamar Kang. Oh di kamar itu cerah banget Kang Indra. Insyaallah. Oke, Kang Teteh yang lain saya tunggu sampai 10 hitungan deh ya. Oh Masya Allah pada rame nih, asik nih pada buka nih. 1 pakai dari 10 deh. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk sesi foto ini akan dipimpin oleh Kang Rizal Maulana Yusuf. Kang Rizal, sudah siap, Kang? Sudah. Itu Mantap. Mangga, Kang. boleh ya. Ya, mangga yang belum on cam boleh dibuka dulu kameranya. Kalau tidak bisa dikasih reaction terbaik untuk hari ini. Boleh? Siap? 3, 2, 1. Oke. Ada lagi, sekali lagi. Ini cuma satu slide ya, jadi kita bisa 2 kali. Sekali lagi, siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Akang Teteh. Saya serahkan kembali kepada Kang Tarif. Oke, terima kasih Kang Rizal. Terima kasih Kang Ahid atas pemateriannya pada hari ini. Terima kasih juga Kang Teteh dan Bapak Ibu semua atas kehadirannya dalam pematerian kita hari ini. Tadi juga sudah tutup. Kita tutup dengan salam terbaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat ya Kang Teteh ya. Atur nuhun, Kang. Terima kasih Kang Indra. Sehat selalu Kang. Sehat-sehat. Oke, masih standby. Ini mah udah ini Kang langsung otomatis pada standby. Nah, itu Kang Kiki maksudnya. Oh iya Kang Kiki. Recordnya di sudahin aja. Biar